Karakter utama dari novel ini bernama Bianca Crawford, sosok perempuan yang sangat cantik tapi juga dikenal kejam. Dia sangat mencintai karakter pria terbaik dalam sejarah bernama Ricardo Van Heiser, sampai-sampai dia memaksa pria itu untuk bersamanya. Bianca Crawford terus membisikkan kata-kata penuh gairah bahwa hanya dialah yang bisa menyelamatkan Ricardo Van Heiser dari perempuan lain, yang sebenarnya malah membuat pria itu merasa gila. Sang antagonis Bianca Crawford merasa luar biasa bahagia saat pahlawan novel ini tidak melawan kebohongan liciknya. Namun kenyataannya, Ricardo Van Heiser tidak pernah sekalipun terpikir untuk memberikan hatinya kepada gadis keji ini. Bianca Crawford lupa bahwa dirinya adalah seorang penjahat, sehingga dia harus mati di tangan suaminya sendiri. Pada saat itu, wajah Ricardo Van Heiser tampak terbakar amarah dan kebencian terhadap gadis yang mengerikan dan menjijikan tersebut. Saat Bianca Crawford membaca semua alur itu di dalam buku, dia mengalami guncangan yang hebat karena tidak bisa mempercayainya. Dia begitu marah pada takdir buruknya sampai-sampai dia mengusir pelayan keluar, agar dia bisa fokus memikirkan rencana tindakan selanjutnya. Gadis itu rasanya ingin berteriak pada semua orang, karena dia merasa ketakutan setelah membaca isi buku tersebut. Bianca Crawford selalu percaya bahwa dia akan terus bersama Ricardo Van Heiser, dan dia tidak mau mati dengan cara yang konyol. Beberapa hari yang lalu, dia tidak sengaja membeli buku ini, karena ingin membaca sesuatu tentang cinta. Namun, semakin dia membaca, Bianca Crawford semakin mengenali dirinya sendiri dan suaminya yang kuat serta tampan di dalam cerita itu. Di dalam buku tersebut, entah kenapa, putri seorang Marquess digambarkan sebagai penjahat paling licik dan mematikan dalam novel. Oleh karena itu, nona muda ini mulai takut kalau dia bukanlah pahlawan dalam hidupnya sendiri dan bisa segera mati. Selama acara minum teh di pagi hari, Ricardo Van Heiser selalu bersikap tenang dan pendiam, karena dia hampir tidak pernah berkomunikasi dengan istrinya. Pria itu tidak menunjukkan emosi karena sudah terbiasa menyembunyikannya di medan perang, sejak dia menjadi seorang pendekar pedang berbakat di masa mudanya. Tapi Bianca Crawford menikah dengannya, karena dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari fisik dan kekayaan pria itu. Gadis itu juga sangat mendambakan suara yang menggoda sekaligus memikat seperti milik pria tersebut. Satu-satunya hal yang mengganggu nona muda adalah kenyataan bahwa Ricardo Van Heiser adalah karakter utama pria dalam buku itu, sementara dia adalah tokoh jahatnya. Meskipun begitu, Bianca Crawford percaya bahwa berkat silsilah keluarganya yang baik, dia tidak kalah dari suaminya dalam hal kekuasaan dan kekayaan. Dia terlahir begitu cantik sehingga dia bisa dengan mudah mendapatkan apapun yang dia inginkan hanya dengan mengedipkan mata. Itulah sebabnya gadis itu sudah sangat membenci tokoh utama wanita di buku tersebut, meskipun mereka belum pernah berkomunikasi. Nama wanita itu adalah Mary. Dia berasal dari desa, jadi dia dianggap bodoh sampai melupakan apa yang harus dia lakukan. Karena Ricardo Van Heiser tidak menunjukkan rasa cinta maupun benci, Bianca Crawford memutuskan untuk mengikat pria itu lebih erat kepadanya. Dia takut sang pahlawan akan pergi kepada wanita yang membuatnya bahagia di dalam buku, dan meninggalkan dirinya tanpa apa-apa. Bianca Crawford marah, karena dia belum pernah melihat suaminya tersenyum, seperti saat pria itu bersama Mary. Terlebih lagi, di dalam buku, Ricardo Van Heiser menunjukkan emosi yang sangat penuh gairah terhadap kekasihnya yang berambut merah itu. Saat membaca adegan-adegan tersebut, mata sang antagonis sampai melotot dan telinganya memerah. Namun, sang istri tidak berniat memberitahu suaminya tentang buku itu, karena dia tidak ingin membuat suaminya menjauh. Untuk berjaga-jaga, nona muda bertanya apakah tunangannya itu sanggup menghabisi orang lain di kehidupan biasa. Tapi Ricardo Van Heiser tidak ragu bahwa dia hanya akan menggunakan kekuatannya dalam perang. Meski begitu, sang tokoh utama kita teringat bahwa buku itu menceritakan plot yang berbeda di mana dia menderita karena ditinggalkan sendirian. Namun, Bianca Crawford tidak mengatakan apapun karena takut merusak hubungannya dengan Ricardo Van Heiser. Nona muda merasa takut saat pria itu mengatakan bahwa dia bisa menghabisi siapapun yang menyakiti orang yang dicintainya. Dia masih tidak tahu apakah dia adalah sosok penjahat yang sama dengan yang ada di buku, yang meracuni si rambut merah Mary. Begitu banyak pertanyaan di benak nona muda, tapi dia tidak menghentikan sang mempelai pria untuk pergi. Gadis itu tidak percaya bahwa Duke akan pernah memperlakukannya dengan baik, jadi dia pergi ke toko buku untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang buku yang baru saja dia beli. Namun, pedagang buku dengan yakin menyatakan bahwa dia baru pertama kali melihat edisi tambahan tersebut seumur hidupnya dan tidak bisa membantu. Bianca Crawford bingung dengan apa yang terjadi, karena jelas ada yang salah dengan buku itu. Pria itu mengatakan bahwa dia bahkan belum pernah mendengar judul seperti itu, karena semua buku biasanya mirip satu sama lain. Dia memberikan beberapa contoh genre yang sama yang memang tidak banyak berbeda. Gadis itu dengan berani menyatakan bahwa dia tidak mungkin membeli buku itu di tempat lain, karena dia ingat betul tindakannya. Bianca Crawford memanfaatkan statusnya dan mengancam akan menghabisi si pedagang buku jika dia tidak mengetahui kebenarannya. Pria itu dengan ketakutan mengingatkan tentang tanda pada produk-produknya yang tidak ada pada buku milik nona muda. Kemudian Bianca Crawford secara tak terduga menyarankan penggunaan stempel sebagai pengganti label yang sekarang digunakan. Pedagang buku merasa senang dengan saran yang masuk akal dari nona muda yang tadinya marah tersebut. Dan sang tokoh utama kita akhirnya pulang ke rumah,
karena dia menyadari bahwa dia tidak akan menemukan apapun di tempat ini. Selama beberapa hari terakhir, Bianca Crawford tidak bisa melepaskan diri dari buku itu, yang terus menakutinya dengan plot ceritanya. Dia begitu tenggelam dalam pikirannya sampai lupa tentang acara pesta dansa yang mana pelayan sudah datang untuk meriasnya. Nona muda hanya bisa berharap bahwa Sir Ricardo tidak akan mengkhianati istri tercintanya. Bianca Crawford bahkan percaya bahwa dia cukup cantik untuk mencegah Ricardo Van Heyser meninggalkannya demi Mary. Namun, ketakutan bahwa isi buku itu akan menjadi kenyataan tetap tidak membiarkan Nona muda hidup dengan tenang. Dia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan orang-orang di sekitarnya, agar tidak memikirkan nasib apa yang menantinya di masa depan. Lalu Bianca Crawford menyadari bahwa pelayan telah membawakannya sepatu putih dan berbicara kepadanya dengan nada yang mengancam. Bianca Crawford ingat bahwa dia sedang mengenakan gaun merah, yang tentu saja tidak akan cocok dengan apapun yang berwarna putih. Asisten yang malang itu tidak mampu mengatakan apapun untuk membela dirinya sendiri, karena rasa horor yang mencengkeramnya. Namun Bianca Crawford sebenarnya merasa penasaran tentang alasan mengapa sang pelayan membuat pilihan khusus tersebut. Nona muda ingin tahu alasan mengapa asistennya menawarkan sepatu putih kepadanya. Jadi dia tidak menyangka bahwa kepala pelayan akan berjanji untuk menegur Pak. Bianca Crawford menyadari untuk pertama kalinya bahwa semua pelayan sangat takut kepadanya, yang mengisyaratkan adanya kemiripan dirinya dengan sang antagonis. Sepanjang hidupnya, gadis itu tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang dengan patuh membantunya dalam segala hal. Tak lama kemudian, sang tokoh utama kita sudah duduk di meja bersama Sir Winsbury, yang sedang membicarakan tentang aksi kepahlawanannya. Hanya sang nona muda sendiri yang menganggap pekerjaan semacam itu membosankan, tetapi dia tidak memiliki hak untuk mengakuinya. Demi statusnya, Bianca Crawford bahkan berbohong bahwa dia selalu menganggap cerita-cerita sang Marquess itu menarik. Pria itu tertawa keras, karena dia merasa senang menerima pujian dari seorang nona muda yang baik. Anehnya, sang tuan itu dengan cepat sadar diri dan mengakui bahwa dia sudah terlalu tua untuk petualangan baru. Namun dia menyebut nama Ricardo Van Heyser, yang dengan rendah hati mengatakan bahwa dia hanya melakukan tugasnya sebagai pahlawan baru. Belokan percakapan ini hanya membuat Bianca Crawford semakin ingin melarikan diri dari meja makan tersebut. Namun kemudian dia mendengar Sir Winsbury bertanya kapan pasangan muda itu akan menikah. Gadis itu mencatat dengan sedih bahwa Ricardo Van Heyser tidak menyebutkan tanggal spesifik untuk pernikahan mereka. Sang tokoh utama telah menunggu selama bertahun-tahun agar Ricardo Van Heyser akhirnya memutuskan untuk menjadikannya istri sah. Namun sampai sekarang, pria itu hanya mengatakan bahwa dia akan menepati janji di antara keluarga mereka. Dan nona muda tidak tahu apakah pria itu memiliki perasaan padanya atau hanya sekadar menjalankan kewajiban. Pada akhirnya, Bianca Crawford tidak tahan lagi, dan dalam perjalanan pulang, dia memutuskan untuk berbicara dengan tunangannya tentang pernikahan. Bianca Crawford segera menyadari bahwa Ricardo Van Heyser kembali terlihat seperti tidak peduli, tetapi sang nona muda menyatakan secara langsung bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mulai bersiap-siap menghadapi acara penting tersebut. Dia menunggu jawaban dari pria itu, tetapi dia tetap terus bersikap diam dan sangat misterius. Sang tokoh utama tidak bisa tidak memahami bahwa sang satria bersikap dingin padanya meskipun kenyataannya mereka telah bertunangan. Dengan ngeri, nona muda menyadari bahwa dia juga telah mengangkat masalah ini di dalam buku, karena dia tidak hidup sampai sempat melihat pernikahan tersebut. Namun Ricardo Van Heyser tidak memperhatikan fakta bahwa dia sangat menyinggung perasaan gadis itu dengan kelambatannya. Bianca Crawford marah, karena dia telah bersama dengan pria yang tidak tertarik padanya selama ini. Lebih dari apapun di dunia ini, gadis itu takut bahwa peristiwa dari buku tentang pembatalan pertunangan akan terulang kembali. Jadi, sang tokoh utama bergegas mengubah topik pembicaraan agar Ricardo Van Heyser tidak mulai membencinya karena kegigihannya. Dia mulai berbicara tentang anjing yang dipelihara bocah itu dengan penuh kegembiraan saat masih kecil. Sang tokoh utama ingat bahwa di dalam buku, Ricardo Van Heyser jatuh cinta pada Mary, karena wanita itu mengingatkannya pada seekor anjing yang setia. Nona muda berbicara kepada sang satria tentang topik ini, untuk memeriksa apakah reaksinya akan sama seperti di dalam buku. Dan Bianca Crawford menjadi sangat marah karena Ricardo Van Heyser mengulangi semua kata-kata dari karya tersebut dengan sangat persis. Bianca Crawford tidak memiliki niat untuk menjadi seorang antagonis, jadi dia mulai merobek karya malang itu. Ketika hal itu tidak berhasil, sang nona muda melemparkan buku itu ke dalam api agar dia tidak perlu melihatnya lagi. Namun gadis itu tidak mampu merusak karya tersebut. Tidak peduli sekeras apapun dia mencoba. Namun sang tokoh utama tidak berniat untuk mati. Jadi dia memutuskan untuk mencari keselamatan bagi dirinya sendiri dari alur cerita tersebut. Maka nona muda tidak tidur sampai pagi, karena dia membaca ulang isi buku itu berulang-ulang kali. Dia baru meletakkannya saat para pelayan datang, untuk membantu majikan mereka bersiap-siap. Sang tokoh utama menyadari bahwa dia berbeda dari orang yang digambarkan di dalam buku. Nona muda tidak pernah mencoba untuk menjadi marah dan kasar kepada semua orang di sekitarnya, demi mempertahankan pendapatnya. Namun mulai hari ini, sang nona muda memutuskan untuk menjadi jauh lebih baik agar semua orang menganggapnya orang baik. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya, dia tidak memberikan instruksi apapun kepada para pelayan agar mereka bisa menyiapkannya sendiri. Dan sepanjang waktu ini, sang nona muda berpikir tentang bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang antagonis sama sekali jika dia berperilaku baik. Gadis itu mengerutkan kening dan menjadi marah,
karena dia tidak bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya tentang alur cerita. Di sini, Pak bertanya kepada sang nona muda tentang sepatu, yang mengalihkan perhatian wanita itu dari pikirannya yang berat. Sang pelayan menunggu dengan rendah hati sampai Bianca Crawford memilih apa yang ingin dia kenakan di kakinya hari ini, tetapi gadis pelayan itu ketakutan saat Bianca Crawford tiba-tiba teringat tentang sepatu putih. Sang asisten segera mulai meminta maaf, yang sebenarnya tidak diminta oleh sang tokoh utama darinya. Bianca Crawford tidak menyangka bahwa Pak akan begitu takut dipecat karena keluarganya yang miskin. Dan sang pelayan itu sendiri bahkan menangis terseduh-seduh sambil memohon kepada majikannya untuk tidak menghukumnya. Nona muda kemudian mengatakan bahwa dia akan mengenakan sepatu putih hari ini, dan juga akan memberi penghargaan kepada gadis itu atas bantuannya. Sang tokoh utama sendiri pergi menemui kepala pelayan, karena dia perlu mencari tahu sesuatu. Bianca Crawford segera meminta pria itu untuk mencari informasi apapun tentang Merivona. Sang asisten terkejut karena sang nona muda meminta untuk mengetahui tentang seorang rakyat jelata, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bianca Crawford tidak berniat untuk mundur, karena dia merasa penasaran apakah orang-orang yang ada di dalam buku itu benar-benar nyata. Maka sang nona muda mendiktekan kepada kepala pelayan semua pertanyaan yang harus segera diklarifikasi. Namun yang paling membuat gadis itu tertarik, adalah ingin tahu apakah ada hubungan antara Merivona dengan sang Marquess. Bianca Crawford merasa puas saat melihat sang kepala pelayan hanya mengangguk patuh sebagai tanggapan kepadanya. Kemudian dia meminta pria itu untuk memberitahunya apa yang dipikirkan para bangsawan dan para asisten tentang dirinya. Pria itu segera mengatakan bahwa reputasi Bianca Crawford sangat sempurna dan semua orang ingin berteman dengannya. Namun bahkan tanpa penjelasan pria itu pun, nona muda tahu bahwa dia adalah salah satu perwakilan terbaik dari kaum aristokrat. Maka Bianca Crawford menjelaskan bahwa dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya dipikirkan orang-orang tentang karakternya. Sang tokoh utama merasa bahwa kepala pelayan telah berbohong kepadanya tentang semua orang di sekitarnya yang sangat mencintainya. Tapi nona muda tidak mengajukan pertanyaan lagi dan membiarkan sang asisten pergi mengurus urusannya. Meskipun Bianca Crawford tidak mengerti mengapa pelayan itu takut mengatakan yang sebenarnya tentang pendapat orang lain, gadis itu takut dia akan berubah menjadi seorang penjahat dan mati seperti dalam cerita di buku tersebut. Dia memejamkan mata, berniat untuk beristirahat sejenak dan memikirkan masa depannya yang menyedihkan. Tiba-tiba, sang tokoh utama menyadari bahwa buku di atas meja tiba-tiba mulai bersinar terang tanpa alasan. Gadis itu melompat menjauh karena ketakutan, tetapi kemudian merasa malu karena ternyata tidak terjadi apa-apa. Ini adalah pertama kalinya Bianca Crawford melihat hal seperti itu, sehingga dia menjadi sangat waspada terhadap buku tersebut. Dia dengan hati-hati membuka halaman-halaman buku dan mulai mencoba mencari penyebab cahaya tersebut. Di sana, nona muda menemukan bahwa ceritanya telah sedikit berubah dan tidak berakhir begitu saja pada Ricardo Van Heiser dan Merivona. Entah kenapa, alurnya berlanjut dan mulai menceritakan tentang makam sang antagonis wanita yang dihindari oleh semua orang. Tiba-tiba, ada seorang pelayan yang datang untuk membungkuk di depan makam tersebut, karena dia mengingat kebaikan hati majikannya. Bianca Crawford segera menebak bahwa asisten di dalam buku itu adalah Pak, pelayan yang dia bantu hari ini. Sebelumnya, sang tokoh utama percaya bahwa dia bahkan tidak perlu melirik ke arah para pelayan yang melayaninya. Namun sang nona muda menyadari bahwa dia tidak boleh hanya sekadar membayar orang-orang yang berdedikasi tinggi itu atas pekerjaan mereka. Bianca Crawford merasakan gelombang kekuatan dan harapan bahwa dia bisa mengubah masa depannya di dunia ini. Maka sang nona muda melompat dari tempat duduknya dan meminta Pak untuk segera menyiapkan kereta kuda untuknya. Nona muda sangat bersemangat untuk terus melakukan hal-hal yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. Gadis itu tersenyum bahagia kepada sang pelayan karena dia percaya bahwa dia bisa mengubah segala sesuatu di sekitarnya. Karena alasan inilah, dia datang ke panti asuhan karena dia memutuskan untuk membantu memperbaiki kehidupan mereka. Bahkan sang pelayan pun terkejut dengan perilaku majikannya, meskipun Bianca Crawford tetap bersikap serius. Sang tokoh utama sendiri tidak mengerti mengapa sebelumnya dia menghindari tempat-tempat seperti itu, padahal tempat itu tidak menakutkan. Di sana, Bianca Crawford dipanggil oleh seorang gadis kecil yang menatap sang wanita pendatang itu dengan perasaan was-was. Pak berbalik ke arah gadis-gadis kecil itu dan mengatakan bahwa majikannya ingin berbicara dengan direktur panti asuhan. Sang tokoh utama tidak tahu bagaimana dia harus bersikap di tempat yang baru pertama kali dia datangi itu. Kemudian gadis itu menyadari bahwa ada seorang gadis yang paling kecil tetap berada di dekatnya dan menatap wajahnya. Karena anak kecil itu tampak tidak berbahaya, nona muda tidak menjauh darinya. Tiba-tiba, anak itu bertanya apakah sang putri sendiri yang tiba-tiba datang mengunjunginya. Bianca Crawford menatap anak itu dalam diam karena dia tidak tahu cara berkomunikasi dengan anak kecil. Dan gadis kecil itu tiba-tiba menjadi sedih karena wanita secantik itu ternyata bukan seorang putri. Bianca Crawford kemudian mengatakan bahwa statusnya hampir menyamai kata yang muluk-muluk tersebut. Dia tidak menyangka bahwa anak itu akan dengan senang hati memeluknya setelah kata-kata itu dan menyeretnya pergi. Bianca Crawford tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk menolak gadis itu, meskipun anak itu sangat kotor dan tidak menyenangkan. Namun entah mengapa, sang tokoh utama merasa jauh di lubuk hatinya bahwa dia menikmati sentuhan tersebut. Maka nona muda tidak segera siap untuk berbicara dengan direktur panti asuhan yang sedang merasa gugup. Namun tak lama kemudian Bianca Crawford dengan tenang mengumumkan bahwa dia datang untuk memberikan dukungan kepada tempat ini. Wanita itu benar-benar bingung karena dia tidak pernah mendengar Bianca Crawford melakukan hal seperti ini. Namun sang nona muda memberikan sumbangan agar sang nyonya direktur bisa menyebarkan rumor baik tentangnya. Sang direktur terkejut dengan permintaan tersebut,
karena belum pernah ada orang yang mendatanginya dengan pertanyaan seperti itu sebelumnya. Sang tokoh utama bahkan mulai merasa marah, karena wanita itu tidak mengerti apa yang diminta darinya. Kenyataannya, gadis itu ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah orang baik, bukan orang jahat. Pada akhirnya, Liana setuju untuk memenuhi semua syarat sang nona muda, karena dia membutuhkan uang. Dia sangat gembira karena Bianca Crawford menulis cek dalam jumlah besar untuk anak-anak, tetapi sang nona muda sendiri mengatakan bahwa uang itu tidak berarti banyak baginya, jadi dia tidak memikirkannya. Liana dengan senang hati berjanji bahwa dia pasti akan memberitahu semua orang betapa baiknya Nona Crawford. Namun sang direktur tidak menyangka bahwa tepat setelah kata-katanya, gadis cantik itu tiba-tiba terhenti. Masalahnya adalah tepat di depannya, sang tokoh utama melihat tunangannya, Ricardo Van Heiser. Pria itu juga jelas tidak menyangka akan bertemu sang nona muda di tempat ini, sehingga dia mengerutkan kening sebagai tanggapan. Bianca Crawford berdiri mematung karena terkejut, tidak menyangka akan melihat sang satria di saat seperti ini, dan pria itu bertanya dengan penuh curiga apa yang dilakukan gadis itu di sini padahal seharusnya dia tetap tinggal di dalam istana. Bianca Crawford merasa sakit hati karena Ricardo Van Heiser jelas-jelas terlihat marah kepadanya, padahal dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Gadis itu memalingkan muka dari tunangannya, karena dia menduga bahwa pria itu sedang memikirkan sesuatu yang buruk tentang dirinya pada saat itu. Tiba-tiba, si kecil Lala melompat ke depan sang nona muda, dan dengan tanpa pamrih mulai membelanya. Gadis kecil itu mengatakan bahwa dia akan berjuang demi sang putri, bahkan jika dia harus melawan Ricardo Van Heiser. Bianca Crawford tertawa melihat ekspresi kebingungan di wajah Ricardo Van Heiser, yang tidak menyangka akan mendapatkan reaksi seperti itu. Akhirnya, pasangan tunangan itu dapat berbicara dengan tenang, dan pria itu mengakui bahwa dia sempat berpikir tentang adanya pengawasan. Bianca Crawford tidak suka pria itu meminta maaf kepadanya dengan begitu mudah, karena dia memiliki status yang tinggi. Pada titik ini, Ricardo Van Heiser menjadi tertarik tentang alasan mengapa tunangannya memutuskan untuk menjadi sponsor panti asuhan, dan Bianca Crawford dengan angkuh menyatakan bahwa dia memiliki ketertarikan pribadi dalam masalah ini, karena dia sebenarnya masih merasa marah. Sang Duk mengakui bahwa dia sering mengunjungi anak-anak di sana, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang aristokrat. Sang tokoh utama terkejut ketika mendengar bahwa pria itu mengajar anak-anak laki-laki ilmu pedang demi masa depan mereka. Semua murid Ricardo Van Heiser bisa belajar banyak darinya, jadi ini adalah kesempatan yang bagus. Namun sang nona muda tidak mendengar sang satria membantu anak-anak perempuan, jadi dia memintanya untuk menceritakannya. Tapi pria itu mengakui bahwa dia tidak bisa memikirkan prospek masa depan apapun bagi gadis-gadis kecil di tempat penampungan tersebut. Sang tokoh utama sebelumnya tidak pernah tertarik pada kehidupan rakyat jelata, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Oleh karena itu, menjadi sebuah kejutan besar baginya saat mengetahui bahwa Lala bisa kehilangan kesehatannya di masa depan melalui pekerjaan sampingan. Gadis itu tidak percaya bahwa seseorang bisa benar-benar memperlakukan anak-anak dengan begitu kejam. Namun kemudian Ricardo Van Heiser mengingatkan bahwa keadaan juga tidak mudah bagi anak laki-laki, karena mereka bisa saja dikirim ke medan perang, dan tidak pernah ada hal baik di tempat seperti itu, tidak peduli seberapa terampilnya seorang satria. Pria itu dengan sedih mengakui bahwa dia masih mengalami mimpi buruk tentang apa yang terjadi selama perang. Bianca Crawford bergidik ketakutan melihat mata sang satria yang tampak kosong, karena tenggelam dalam ingatan masa lalu. Sang nona muda bahkan tidak bisa membayangkan bahwa selama ini tunangannya yang pendiam itu menderita sendirian. Untuk mendukung Ricardo Van Heiser, dia memegang tangan pria itu, meskipun sang satria sama sekali tidak memintanya. Sang nona muda tidak tahu harus berkata apa, tetapi Ricardo Van Heiser tiba-tiba menggenggam tangannya, yang membuat wanita itu merasa malu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia melihat pria itu membalas senyumnya dengan begitu tulus dan penuh kegembiraan. Hal ini membuat sang nona muda bertanya-tanya, apakah dia benar-benar mengenal pria ini. Gadis itu merasa malu karena sebelumnya dia hanya melihat senyum seperti itu dari si pria di dalam buku tentang masa depannya. Namun saat ini, tindakan sang Duk membuat Bianca Crawford merasa khawatir, meskipun dia mencoba untuk tidak menunjukkannya. Bianca Crawford mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan detak jantungnya, karena tidak ingin menunjukkan emosinya. Tiba-tiba, Ricardo Van Heiser mendekati gadis itu dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja dengannya. Hal ini hanya membuat wajah sang tokoh utama semakin memerah. Tapi dia mencoba mengatakan bahwa dia hanya merasa lelah. Bianca Crawford tidak bisa berhenti berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya Ricardo Van Heiser menatap langsung ke arahnya. Gadis itu dengan cepat melangkah menuju pintu keluar, karena dia tidak bisa menenangkan diri akibat rasa malu. Sang tokoh utama telah memimpikan tatapan seperti itu dari tunangannya sepanjang hidupnya, jadi dia merasa bahagia. Namun nona muda tidak tahu pasti apakah peristiwa ini merupakan pertanda baik atau buruk baginya. Keesokan paginya, sang nona muda berada dalam suasana hati yang buruk karena informasi yang dia terima dari kepala pelayan. Hal yang membuatnya was-was adalah bahwa Mary Fona benar-benar ada di dunia ini dan tinggal di sebuah desa. Seperti yang dijelaskan dalam buku, gadis ini membantu ibunya yang sakit dan bekerja sangat keras. Terungkap juga bahwa sang Marquess pernah tinggal di desa ini karena dia terluka selama perang. Sang tokoh utama sama sekali tidak ingin mati hanya karena hal itu tertulis di beberapa buku bodoh. Sang nona muda memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dari pikiran yang berat dan pergi mengunjungi pemilik toko buku. Pria itu senang bertemu dengan sang wanita karena dia ingin memamerkan perubahan stempel pada buku-buku miliknya. Namun hal ini tidak terlalu mengesankan Bianca Crawford, karena dia memiliki urusan lain dengan pria ini.
Dia dengan penuh pertimbangan memintanya untuk mencarikan buku apapun yang bisa ditemukan mengenai trauma perang dan gangguan kepanikan. Bianca Crawford tidak berniat menunggu lama, jadi dia dengan marah memerintahkan agar buku-buku itu segera disiapkan untuknya. Sambil sang pedagang mencari literatur yang diperlukan, nona muda melihat-lihat rak dengan penuh minat. Dia menemukan beberapa buku dongeng anak-anak dan segera teringat pada Lala yang sangat menyukai Putri Raja. Karena dia menyukai gadis kecil itu, Bianca Crawford memutuskan untuk memberinya hadiah atas perilakunya tersebut. Oleh karena itu, nona muda dengan percaya diri menyatakan bahwa dia juga akan membeli semua buku dongeng yang ada di toko ini. Namun sang tokoh utama tidak menyangka akan bertemu Ricardo Van Heiser lagi di panti asuhan. Bianca Crawford sebenarnya tidak ingin berbicara dengannya sekarang, tetapi tidak ada jalan keluar lain. Jadi, dia mengakui bahwa dia membawa beberapa buku untuk anak-anak agar mereka merasa senang. Nona muda merasa malu dengan fakta bahwa Ricardo Van Heiser menunjukkan banyak perhatian kepadanya, sesuatu yang tidak biasa dia rasakan. Maka kedatangan anak-anak yang penuh kegembiraan menyelamatkan gadis itu dari rasa gugup yang semakin memuncak. Sang tokoh utama berhasil dengan tulus menyayangi Lala, meskipun faktanya dia tidak pernah berinteraksi dengan anak-anak sebelumnya. Semua orang menyukai gadis kecil itu karena keceriaan dan spontanitasnya. Jadi Bianca Crawford tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas senyumannya. Tidak peduli seberapa besar dia merasa khawatir tentang masa depan. Sang nona muda merasa senang mendengar pujian dari gadis kecil itu yang memanggilnya sangat cantik. Tetapi kemudian Bianca Crawford mendengar tawa kecil dari Ricardo Van Heiser, sehingga dia menatap pria itu dengan penuh rasa curiga. Sang tokoh utama merasa marah karena pria itu sedang memperhatikannya dari samping sambil menyeringai. Lala pun menyadari hal ini, lalu dia berjanji kepada sang nona muda bahwa dia akan melindunginya dari pendekar pedang ini. Bianca Crawford memperhatikan dengan senyuman saat gadis kecil itu dengan ceria mencoba membuktikan bahwa dia adalah sosok yang tangguh. Gadis kecil itu membuat ekspresi wajah yang menakutkan, namun jatuhnya malah terlihat sangat imut. Bianca Crawford tidak tahan untuk tidak menggoda Lala dengan mengatakan bahwa tingkah lakunya itu justru membuatnya terlihat semakin menarik. Tiba-tiba, Ricardo Van Heiser menyelamatkan sang nona muda dari keharusan merespons lebih lanjut dengan menangkap gadis kecil itu. Pria itu meminta si gadis kecil untuk tidak menimbulkan masalah bagi Bianca Crawford, meskipun sang nona muda sebenarnya merasa senang bisa mengobrol. Oleh karena itu, gadis itu menatap dengan heran ke arah sang satria yang mencoba melindunginya secara berlebihan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang tokoh utama merasa bahwa dia menyukai semua yang terjadi di luar rumah besar. Meskipun sebelumnya sang nona muda bahkan tidak pernah memikirkan apa sebenarnya yang bisa membuatnya tersenyum. Dia menerima bantuan sang satria dan berdiri dalam diam sambil terpesona oleh ketampanannya. Kecanggungan itu pecah oleh Lala, yang menyatakan bahwa Bianca Crawford dan Ricardo Van Heiser tampak seperti seorang putri dan pangeran. Gadis kecil itu dengan penuh harap meminta pria dan wanita itu untuk segera menikah, karena mereka terlihat sangat serasi. Namun sang tokoh utama teringat bahwa buku itu tetap menjanjikan kematian baginya, sehingga dia tidak merasa senang membicarakan pernikahan. Meski begitu, Bianca Crawford tidak ingin mengecewakan Lala kecil, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun Ricardo Van Heiser membuat gadis kecil itu bahagia dengan mengatakan bahwa dia pasti akan mengundangnya ke pernikahan mereka jika hal itu terjadi. Setelah itu, dia melepaskan Lala, yang kemudian langsung diajak bermain bersama oleh teman baiknya, Nicole. Sang tokoh utama tidak percaya bahwa tunangannya berbicara secara positif tentang pernikahan untuk pertama kalinya. Sepanjang hidupnya, dia hanya mendengarkan pria itu mengatakan bahwa mereka harus memenuhi kewajiban, bukan keinginan mereka. Jadi, sang nona muda merasa curiga karena pria itu mulai berbicara hal-hal baik tentang menikahinya. Ricardo Van Heiser sendiri mengakui bahwa dia memang tidak pernah tertarik pada pernikahan mereka sebelumnya. Nona muda tidak bisa membantah fakta bahwa sang satria memang tidak pernah mengatakan akan memutuskan pertunangan tersebut. Dan pada saat itu, Ricardo Van Heiser seolah menggemakan pikiran sang wanita dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah menolak pernikahan mereka. Sang tokoh utama merasa marah mendengar kata-kata itu, karena dia merasa tertipu oleh perilaku tersebut. Hal yang paling menyinggung perasaan gadis itu adalah pria tersebut berperilaku seolah-olah semua ini adalah hal yang normal. Sang nona muda berniat memberitahu sang satria semua hal yang dia pikirkan tentang perubahan pikiran pria itu yang mendadak. Namun kemudian dia mendengar suara manis Lala yang memanggilnya dengan riang dan tidak sabar. Gadis kecil itu tanpa basa-basi menyerobot ruang pribadi orang dewasa tersebut, dan meminta untuk dibacakan buku. Meskipun begitu, sang nona muda mengatakan bahwa dia belum siap untuk memberikan perhatian kepada gadis itu sekarang. Namun nona muda tidak menyangka bahwa gadis kecil itu akan mengakui bahwa dia sendiri tidak bisa membaca. Tetapi Lala sendiri tidak menganggap ketidaktahuannya sebagai sesuatu yang buruk, karena memang tidak ada yang pernah mengajarinya. Dia terus-menerus meminta orang-orang di sekitarnya untuk membacakan buku untuknya, sehingga dia tidak pernah merasa sedih. Dan kali ini, gadis kecil itu setuju untuk menunggu sampai orang-orang dewasa tersebut menyelesaikan percakapan mereka. Bianca Crawford mendengarkan dengan bingung saat Ricardo Van Heiser mengatakan bahwa anak-anak itu tidak bisa membaca sendiri. Sang tokoh utama tidak tahu bahwa rakyat jelata tidak menyewa pengasuh untuk anak-anak mereka, karena mereka tidak memiliki uang untuk itu. Hal ini membuat sang nona muda berpikir tentang betapa tidak pedulinya dia selama ini. Bahkan Ricardo Van Heiser tahu bahwa anak-anak kalangan biasa hanya diajar oleh ibu mereka jika sang ibu memiliki pengetahuan. Pria itu merasa sedih karena anak yatim piatu seperti Lala mungkin tidak akan pernah belajar membaca. Bianca Crawford segera berseru bahwa dia pasti akan membantu gadis itu dalam masalah sulit ini.
Gadis itu menyadari bahwa selama ini dia tidak memperhatikan fakta bahwa anak itu berbicara dengan kurang lancar. Dia mengatakan bahwa dia akan membicarakan soal pernikahan nanti saja, karena masalah membaca buku adalah hal yang jauh lebih penting. Ricardo Van Heiser terkejut saat menyadari bahwa tunangannya ternyata pandai menangani anak-anak. Sang nona muda mengakui bahwa sebelumnya dia memang tidak perlu berkomunikasi dengan anak-anak yang lebih muda, sehingga dia memilih untuk diam. Bianca Crawford menarik diri dengan perasaan kurang senang saat Ricardo Van Heiser mendekat ke arahnya dengan penuh emosi. Bagi sang nona muda, sekarang yang terpenting adalah menemukan seorang guru untuk anak-anak agar mereka bisa belajar membaca. Oleh karena itu, nona muda tidak melanjutkan komunikasinya dengan sang tunangan yang telah membuatnya sangat malu. Ketika Bianca Crawford ingin kembali ke rumah pada malam hari, komplikasi yang tidak terduga muncul. Bianca Crawford merasa frustrasi karena sang asisten tidak bisa membuat kudanya bergerak. Pria itu memberitahu yang lain dengan malu-malu, karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian Ricardo Van Heiser memutuskan untuk membantu gadis itu, dan berjanji akan mengantarnya sendiri ke rumah besar. Sang pelayan dengan gembira berterima kasih kepada sang satria atas kebaikannya, karena dia merasa khawatir pada majikannya. Namun, Bianca Crawford justru menjadi semakin marah karena pelayan itu bahkan tidak menanyakan pendapatnya. Gadis itu tidak bisa mengatakannya secara langsung kepada Ricardo Van Heiser bahwa dia tidak menginginkan kehadirannya, jadi dia hanya bisa menghela napas. Sang tokoh utama merasa canggung berada di dekat Ricardo Van Heiser, karena pria itu sering membuatnya gugup akhir-akhir ini. Maka sang pria harus mencari topik pembicaraan terlebih dahulu, dan dia pun bertanya tentang buku. Bianca Crawford menggerutu dengan kasar bahwa dia sangat suka membaca, jadi dia baru saja membeli beberapa literatur baru. Pada saat yang sama, sang nona muda berharap sang satria tidak membaca judul buku-buku miliknya yang membahas tentang perang. Nona muda khawatir Ricardo Van Heiser akan salah paham terhadap minat barunya tersebut. Tetapi ternyata Ricardo Van Heiser sama sekali tidak terpikir untuk menghubungkan pembelian buku-buku tersebut dengan kepribadiannya sendiri. Hal itu membuat Bianca Crawford menempatkan dirinya dalam posisi yang canggung, itulah sebabnya dia tetap diam sepanjang perjalanan. Dia tidak tahu bahwa sang Duk menjadi semakin tertarik pada perilaku dan sisi-sisi barunya. Pria itu suka melihat senyum tulus di wajah gadis yang sebelumnya selalu bersikap dingin. Dulu, dia membayangkan sang nona muda hanya sebagai nyonya yang cantik namun kejam dan manja. Pria itu ingat bahwa di masa lalu, Bianca Crawford jelas-jelas membenci anak-anak dan menunjukkannya secara terang-terangan. Saat orang lain mengagumi seorang bayi, sang nona muda bahkan tidak menoleh ke arahnya sedikitpun. Keadaan itulah yang sempat mengecewakan Ricardo Van Heiser yang sangat menyukai anak-anak. Pada saat itu, dia tidak sanggup melihat tatapan kejam Bianca Crawford yang merasa tidak senang dengan keberadaan anak kecil. Pria itu sendiri percaya bahwa semua anak cenderung suka membuat kekacauan dan kenakalan, jadi dia tidak melihat ada hal buruk dari hal itu. Sepanjang hidupnya, sang Duk diam-diam bermimpi untuk hidup bahagia bersama keluarganya jauh dari orang lain. Namun, karena statusnya yang tinggi, pria itu tidak mampu menikmati kemewahan yang tenang seperti itu. Setelah melihat kengerian di medan perang, keinginannya untuk hidup damai justru tumbuh semakin kuat. Dan Ricardo Van Heiser sempat percaya bahwa Bianca Crawford tidak akan pernah bisa memberinya apa yang benar-benar dia inginkan. Itulah sebabnya sang satria terkejut dengan sisi-sisi baru dari gadis itu yang dia temukan setiap hari. Sekarang Ricardo Van Heiser akhirnya memutuskan bagi dirinya sendiri bahwa dia menginginkan istri yang persis seperti itu. Maka pria itu berniat melakukan segala kemungkinan agar pernikahan mereka terjadi sesegera mungkin. Keesokan paginya, sang tokoh utama mempelajari lebih banyak informasi tentang Merifona dari sang kepala pelayan. Dia merasa kasihan pada gadis ini yang telah menanggung banyak gosip sejak kecil. Sang nona muda merasa sedih karena Merifona harus bekerja sangat keras hanya demi makanan. Namun hal yang paling mengerikan menurut nona muda adalah kenyataan bahwa ibu gadis itu menjadi sangat sakit sebagai akibatnya. Sang tokoh utama tidak bisa mengerti mengapa Merifona terus tersenyum meskipun nasibnya sulit. Bianca Crawford berpikir dengan ngeri tentang alasan mengapa dia sampai memutuskan untuk menghabisi gadis malang itu di dalam buku. Gadis berambut merah itu mengingatkan sang majikan pada pelayannya yang juga merawat keluarga, dan karakternya tampak mirip dengan Lala yang selalu tersenyum. Bianca Crawford khawatir bahwa kehadiran orang sebaik itu akan mengubahnya menjadi seorang antagonis. Maka, sang nona muda menghela napas berat, karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan alur cerita selanjutnya. Namun hidup terus berjalan, sehingga sang tokoh utama harus tetap tampil cantik di dalam masyarakat bangsawan. Dia mencoba berbicara dengan manis kepada para aristokrat untuk memberikan kesan yang baik. Bianca Crawford tersenyum dengan sekuat tenaga, meskipun dia memiliki banyak kekhawatiran dan ketakutan di dalam jiwanya. Sang nona muda jelas melihat kerlingan mata penuh tipu daya dari para wanita lain, tetapi dia tidak mengatakan apapun kepada mereka tentang hal itu. Salah satu wanita itu bahkan berani membicarakan tentang keterlibatan Bianca Crawford dalam pekerjaan amal, tetapi sang nona muda tidak merasa gentar karena dia sudah menduga bahwa mereka akan mencoba menghujatnya dengan cara ini. Sebaliknya, nona muda merasa senang karena sang direktur panti asuhan menceritakan tentang dirinya kepada semua orang di sekitarnya, sehingga Bianca Crawford hanya tersenyum lebih lebar meskipun ada perdebatan dari para aristokrat di sekelilingnya. Wanita bangsawan itu ingin menambahkan beberapa sindiran lagi, tetapi kemudian dia menyadari kehadiran seorang bangsawan. Ternyata itu adalah Ricardo Van Heiser, yang diam-diam mendekati tunangannya yang cantik dari belakang. Gadis itu merasa malu dengan kehadiran pria itu, karena terakhir kali mereka berpisah dengan cara yang canggung. Namun wanita bangsawan tadi, entah karena keberuntungan,
malah meninggalkan mereka berdua karena dia pikir itu akan lebih baik. Nona muda mengikuti wanita itu dengan pandangannya dan menebak bahwa dia pergi untuk menyebarkan rumor tentang dirinya. Hal yang paling mengejutkan Bianca Crawford adalah bahkan Ricardo Van Heiser mengaku bahwa dia telah mendengar kabar tentang dirinya. Sang tokoh utama membenarkan semua perkataan sang satria, karena itu menguntungkan baginya jika mereka membicarakan dirinya. Namun sang nona muda tidak memperhitungkan bahwa tunangannya ternyata lebih pintar dari yang dia pikirkan selama ini, sehingga dia tidak tahu harus menjawab apa ketika Ricardo Van Heiser bertanya mengapa Bianca Crawford melakukan perbuatan baik. Nona muda mengabaikan sorot kemarahan di mata sang satria, karena dia tidak ingin bertengkar dengannya. Maka dia tersenyum manis dan mengatakan bahwa dia sebenarnya memang selalu menjadi orang baik. Sebenarnya, jelas terlihat dari wajah pria itu bahwa dia menyukai jawaban tersebut, sehingga pipinya berubah merah. Dia meminta maaf atas prasangkanya dan meminta gadis itu untuk melakukan tarian yang sudah lama dinantikan. Bianca Crawford memandang Ricardo Van Heiser dengan terkejut, karena dia ingat bahwa pria itu bahkan tidak suka menari. Namun, sang nona muda tidak menolak sang tunangan agar tidak terlihat mencurigakan di depan orang lain. Musik yang indah mulai dimainkan di sekitar, menandakan dimulainya tarian di antara para bangsawan di pesta dansa. Mendengar musik itu, Bianca Crawford tidak bisa menahan diri dan berbisik kepada pria itu bahwa melodi favoritnya sedang dimainkan. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya pada emosinya saat itu, karena dia ingin menikmati momen tersebut. Namun, dengan cukup cepat, pikiran tentang Marifona kembali menguasai kesadaran sang nona muda, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menolaknya. Maka, sang tokoh utama tidak segera menyadari bahwa Ricardo Van Heiser menekannya erat ke arahnya selama tarian berlangsung. Gadis itu dengan cepat menjauh dari sang satria, karena mereka belum menjadi suami istri. Tetapi Ricardo Van Heiser menuntut untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkan Bianca Crawford saat menari bersamanya. Sang tokoh utama tidak senang mendengar tunangannya, menuntut agar dia hanya menatap ke arahnya. Bianca Crawford masih belum bisa melupakan penghinaan di mana pria itu tidak memperhatikannya sama sekali sebelumnya. Jadi sekarang, saat Ricardo Van Heiser tidak membiarkannya pergi sedetik pun, sang nona muda malah merasa terganggu dengan kehadirannya. Sementara pria itu tidak melewatkan satu kesempatan pun untuk berada sedekat mungkin dengan gadis itu. Pria itu bahkan mulai membisikkan pujian-pujian manis di telinganya demi memenangkan hati sang gadis. Namun, Bianca Crawford tidak mempercayai satu kata pun dari sang satria yang selama ini selalu bersikap dingin padanya. Bahkan senyum manis pria itu tidak bisa membuat Bianca Crawford percaya pada ketulusan perasaannya. Karena belum siap untuk melanjutkan percakapan ini sekarang, sang nona muda memutuskan untuk menyingkir sejenak. Meski mendapatkan tatapan heran dari orang-orang di sekitarnya, dia melarikan diri dari pria itu karena tidak ingin berbicara lebih jauh. Ricardo Van Heiser hanya bisa mematung dengan rasa rindu sekaligus kebingungan, memikirkan kesalahan apa yang telah ia perbuat kepada tunangannya. Sang tokoh utama berlari ke ruangan lain, merasakan betapa cepat jantungnya berdetak karena rasa malu. Dia memakai riasan wajah seperti biasanya, jadi dia tidak mengerti apa yang membuat Ricardo Van Heiser begitu tertarik padanya hari ini. Hal ini membuat Bianca Crawford tetap didera keraguan tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara dirinya dan Ricardo Van Heiser. Bianca Crawford dengan keras kepala menganggap bahwa pria itu hanya salah mengartikan perasaannya sendiri. Beberapa menit kemudian, gadis itu harus kembali ke aula agar para aristokrat tidak kehilangan jejaknya, dan hampir seketika itu juga sang nona muda berpapasan dengan kenalan lain yang sedang tidak ingin ia temui. Sosok itu ternyata adalah seorang pangeran dari kekaisaran bernama Asil Blunt, yang terkenal karena ketampanan dan tata kramanya. Bianca Crawford menghela napas saat menyapa pemuda yang gagal ia hindari itu. Sang pewaris tahta itu ingin berkomunikasi secara informal dengan sang nona muda, namun dia ditolak mentah-mentah. Dengan senyum yang mempesona, sang pangeran meminta gadis itu untuk memanggilnya dengan nama saja. Namun Bianca Crawford tetap keras kepala mematuhi semua formalitas saat berkomunikasi dengan Yang Mulia. Dia sama sekali tidak berniat untuk menjadi akrab dengan pria ini, meskipun dia sudah mengenalnya sejak kecil. Karena tidak ingin berlama-lama mengobrol, sang tokoh utama mengatakan bahwa dia masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Namun, Asil Blunt malah menggembungkan pipinya dengan sikap tersinggung, yang membuatnya lebih terlihat seperti anak kecil daripada pria dewasa. Asil Blunt berhasil menarik perhatian Bianca Crawford, dan memanfaatkan momen itu untuk mengajaknya berdansa. Bianca Crawford berdiri mematung dalam kebingungan, meskipun sebenarnya dia tidak bisa menolak permintaan dari sang putra mahkota sendiri. Tiba-tiba, gadis dan pemuda itu mendengar suara familiar di belakang mereka yang terdengar tidak senang. Ricardo Van Heiser, yang sepanjang waktu mencoba mencari tunangannya di antara kerumunan, mendekati pasangan itu. Sang satria tidak melewatkan pemandangan betapa dekatnya tangan kedua orang itu satu sama lain. Asil Blunt menyapa teman lamanya itu dengan riang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun sang satria sendiri tidak bisa mempertahankan senyum di wajahnya, karena merasa cemas dengan persaingan tersebut. Dia mati-matian mencoba memikirkan cara apapun agar Bianca Crawford tidak jadi berdansa dengan sang pangeran. Sementara itu, Asil Blunt kembali mengajak sang nona muda untuk mengikutinya, memanfaatkan kebingungan sang duk. Pada saat itulah, Ricardo Van Heiser tidak bisa menahan diri dan memeluk gadis itu, menekannya dengan lembut ke arahnya. Bianca Crawford sangat terkejut dengan situasi ini, karena Ricardo Van Heiser terus saja membuatnya terpukau dengan tindakan yang tak terduga. Asil Blunt terkekeh menanggapi hal itu, namun dia tidak menyerah begitu saja pada keinginannya untuk berdansa. Di sisi lain, Ricardo Van Heiser tetap teguh pada keinginannya untuk menjaga Bianca Crawford tetap berada di sisinya.
Sang tokoh utama mendengarkan tunangannya dengan bingung, dan semakin tidak mengerti alasan dibalik tindakan pria itu. Sang nona muda merasa kesal saat menyadari bahwa kedua pria itu benar-benar melupakan kehadirannya karena sibuk berdebat. Sementara itu, Asil Blunt mulai menggunakan pesona ketampanannya, namun hal itu tidak mempan bagi sang duk. Hal ini membuat pria dewasa itu menghentakkan kakinya dengan imut, membuatnya tampak seperti anak kecil yang sedang merajuk. Pria itu mencoba secara tidak langsung mendapatkan persetujuan ajakan dansa dari sang nona muda dengan sebuah senyuman, tetapi Ricardo Van Heiser kehilangan ketenangannya di setiap detik yang berlalu karena kelancangan sang pangeran. Kedua pria itu begitu hanyut dalam argumen mereka, sampai berhenti memperhatikan hal lainnya. Pada akhirnya, mereka berdua menatap gadis itu, menunggu dia memutuskan siapa di antara mereka yang benar. Bianca Crawford berdiri di sana dengan bingung, tidak ingin mengambil tanggung jawab seberat itu. Namun, pada saat itu, terdengar suara kepala pelayan yang sedang mencari sang pangeran yang melarikan diri kemana-mana. Asil Blunt harus mengakui kekalahannya, karena dia tidak punya waktu lagi untuk tetap berada di pesta dansa. Sang pelayan bertekad membawa tuannya pulang, karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan di dalam istana. Tidak peduli seberapa keras Asil Blunt mencoba melarikan diri dari tanggung jawabnya, semuanya pada akhirnya sia-sia. Bianca Crawford dan Ricardo Van Heiser menyadari bahwa sudah waktunya untuk berpamitan, jadi mereka segera membungkuk. Bianca Crawford merasa sangat lega karena asisten sang pangeran telah menyelamatkannya dari situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Dia ingin menyendiri sedikit lebih lama, namun sebelumnya dia harus meloloskan diri dari Ricardo Van Heiser. Tetapi pria itu mengejutkan sang nona muda dengan memanggilnya sebagai tunangannya secara lembut dan tak terduga. Sang tokoh utama yakin bahwa sang satria tidak pernah berbicara tentang dirinya dengan cara seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu, gadis itu tidak bisa langsung memikirkan apa yang harus dikatakan sebagai respons atas perhatian pasangannya. Dia menarik diri darinya dengan rasa curiga, berjaga-jaga jika saja Ricardo Van Heiser yang ini tidak nyata. Sang nona muda menganggap sangat keterlaluan jika sang satria menyapanya secara tiba-tiba dengan kata-kata manis seperti itu. Namun Ricardo Van Heiser sendiri dengan tenang mengatakan bahwa dia berencana untuk terus memanggil gadis itu sebagai tunangannya. Sang tokoh utama akhirnya percaya bahwa sang duk pasti salah makan sesuatu saat berada di panti asuhan. Untuk berjaga-jaga, sang nona muda berpura-pura tidak menyadari perubahan perilaku pria itu. Dia hanya bisa menggerutu bahwa sebelumnya Ricardo Van Heiser tidak pernah tampak begitu bersemangat untuk mengajaknya berdansa. Menanggapi hal itu, pria tersebut menyatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan gadis itu berdansa dengan orang lain. Nona muda, kita merasa malu karena posisi mereka yang begitu dekat dan segera memalingkan wajahnya. Kemudian Ricardo Van Heiser, untuk membuktikan perkataannya, menunjuk ke arah orang-orang yang sebenarnya sangat ingin berdansa dengan gadis itu. Salah satunya adalah Renard Winsbury, yang sudah dikenal baik oleh nona muda sejak masa kecil. Orang kedua adalah seorang pengawal yang tenang dan pendiam, yang berusaha tetap berada di balik bayang-bayang. Namun yang paling membuat nona muda merasa takut, adalah saat melihat tatapan serakah dari seorang pria tua yang sedang mengawasinya. Dia sama sekali tidak senang dengan popularitas semacam itu, yang menurutnya hanya akan mendatangkan masalah di kemudian hari. Itulah sebabnya sang nona muda mendecakkan lidahnya dengan tidak senang saat Ricardo Van Heiser menyebutkan nuansa tersebut sambil menyeringai. Pria itu tidak pernah menyangka bahwa tunangannya benar-benar semenarik itu bagi orang lain. Namun Bianca Crawford menjadi sangat marah ketika menyadari bahwa sang satria selama ini tidak menyadari daya tariknya. Sang tokoh utama dengan tulus menganggap dirinya sebagai aristokrat terbaik karena kecantikan dan statusnya. Dia bergumam gusar bahwa dirinya sempurna dalam segala hal, meskipun sang mempelai pria tidak menyadari hal itu sebelumnya. Ricardo Van Heiser tampak sangat malu mendengar pernyataan berani dari seorang wanita yang dia pikir lebih sopan dari itu. Nona muda berseru dengan marah bahwa selama ini hanya sang duk yang selalu menganggapnya sebagai orang yang tidak layak dan bodoh. Sang satria bahkan tidak menyadari bahwa dia telah sangat menyakiti perasaan gadis itu, karena dia mengabaikannya selama ini. Bianca Crawford begitu geram, hingga dia tidak bisa berhenti bersikap sarkastis. Seluruh tubuhnya memancarkan kejengkelan dan kemarahan yang dia rasakan terhadap calon suaminya itu. Dia sadar bahwa perilakunya sekarang jauh dari kata ideal, tetapi dia tidak bisa berhenti. Tiba-tiba, Ricardo Van Heiser menatap dengan penuh minat ke arah gadis yang telah dia buat sangat marah itu, dan Bianca Crawford sekali lagi berpikir betapa bersyukurnya dia kepada buku terlarang itu karena telah membuka matanya. Gadis itu ingat siapa dirinya yang sebenarnya, dan karena itu dia tidak akan mentoleransi rasa tidak hormat terhadap dirinya sendiri. Nona muda hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menceritakan kepada Ricardo Van Heiser, saat itu juga tentang segala hal yang dia pikirkan tentang pria itu. Tiba-tiba, sang duk tersenyum lembut kepada gadis yang semakin hari semakin dia sukai tersebut. Melihat senyuman itu, jantung sang tokoh utama berdetak kencang, yang secara tidak sengaja memaksanya untuk terpaku di tempat. Pria itu sendiri bahkan tidak mengerti pengaruh luar biasa yang dia berikan kepada sang nona muda, yang sampai tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Nona muda benar-benar tenggelam dalam kenangan masa kecilnya. Dahulu, ketika Ricardo Van Heiser tersenyum begitu cerah setiap kali mereka bertemu, dia rela memberikan apapun hanya untuk bisa berada di rumah besar masa itu lagi, meskipun hanya untuk 1 hari. Setelah acara tersebut, gadis itu mengunjungi teman lamanya yang merupakan putra dari Marquess Winsbury. Sang tokoh utama merasa tulus gembira bisa bertemu dengannya, karena dia sudah lama tidak bisa mengobrol dari hati ke hati. Percakapan mereka dimulai dengan pertukaran basa-basi, seperti yang biasanya dilakukan di antara para bangsawan. Nona muda memiliki kesan yang baik terhadap pria berambut merah yang merupakan calon pewaris ini.
Tidak ada yang mempertanyakan kemiripannya yang luar biasa dengan ayahnya, itu hanyalah permainan genetik yang lucu. Namun, Marquess Winsbury Senior bagi semua orang tampak seperti seorang prajurit yang baik dan keras kepala yang haus akan petualangan. Putranya, sebaliknya, tidak haus akan aksi kepahlawanan, melainkan hanya ingin membantu orang-orang di sekitarnya. Sekarang, Renard Winsbury segera meminta maaf atas segala kesalahpahaman yang mungkin dia sebabkan. Namun kata-kata pria itu justru membuat sang gadis semakin curiga padanya. Meski begitu, sang tokoh utama tidak mengatakan hal buruk kepada putra Marquess tersebut, karena dia tidak ingin merusak hubungannya. Dia merasa canggung karena sepanjang waktu dia tidak bisa menghilangkan senyum manis tunangannya dari kepalanya, tetapi sang nona muda harus berkonsentrasi berbicara dengan pria di depannya yang jelas-jelas sedang gugup. Renard Winsbury masih belum mengatakan alasan mengapa dia memanggil Bianca Crawford untuk berbicara malam itu. Bianca Crawford curiga bahwa sang satria mungkin akan berbicara kepadanya tentang fakta bahwa dia masih belum memiliki pasangan. Gadis itu tidak tahu pasti apakah putra Winsbury ini sedang jatuh cinta dengan gadis yang memutuskan pertunangan dengannya. Untuk berjaga-jaga, nona muda mencoba untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan bersikap tenang. Baginya, sudah cukup melihat teman berambut merahnya itu tidak bisa tenang karena kegembiraan yang tidak jelas. Renard Winsbury mengakui bahwa dia telah lama ragu-ragu untuk memutuskan berbicara dengan siapapun tentang kekhawatiran dan kecemasannya. Namun perilaku kenalannya ini semakin membuat sang tokoh utama kesal di setiap detik yang berlalu, karena dia sangat menghargai waktunya. Maka gadis itu meminta temannya sambil tersenyum untuk berbicara lain kali saja jika dia memang belum siap. Tetapi pria itu begitu gigih sehingga Bianca Crawford tidak dapat melarikan diri, dan pria itu menyalahkan segalanya pada kurangnya rasa percaya dirinya. Sang tokoh utama tetap tinggal dan mendengar sebuah pengakuan bahwa ada seorang anak haram di dalam keluarga Winsbury. Dia tidak menyangka bahwa keberadaan Mary Fona akan diketahui oleh orang lain secepat ini. Renard Winsbury segera melaporkan bahwa anak itu bukanlah anaknya, karena dia tidak ingin ada kesalahpahaman. Pemuda itu merasa malu karena ayahnya telah melakukan pengkhianatan semacam itu di masa mudanya. Dia mengatakan bahwa dia telah melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengonfirmasi hubungan intim ayahnya. Terlebih lagi, periode kelahiran anak itu jatuh pada saat sang Marquess tinggal di sebuah desa. Sang satria tidak dapat menemukan bukti bahwa gadis itu lahir dari pria lain. Pemuda itu bertemu Mary Fona secara langsung dan menyadari bahwa gadis itu sama miripnya dengan ayah mereka, persis seperti dirinya sendiri. Renard Winsbury tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap kenyataan bahwa sang Marquess berniat menerima gadis itu ke dalam keluarga mereka. Sang tokoh utama menjadi ketakutan karena ternyata Mary Fona sudah berada di suatu tempat di ibu kota sementara dia sendiri belum melakukan apapun. Sang kakak laki-laki itu sendiri merasa khawatir jika nanti saudarinya itu akan kekurangan pengetahuan tentang tata krama masyarakat kelas atas. Bianca Crawford menyadari dengan ngeri bahwa mereka ingin membebankan pendidikan Mary Fona kepadanya, mengingat statusnya sebagai aristokrat terbaik. Pemuda itu bahkan tidak menyadari emosi temannya, karena dia terlalu sibuk dengan kegelisahannya sendiri. Dan bagi Bianca Crawford, rasanya sungguh tak tertahankan mengetahui bahwa cerita ini perlahan-lahan mulai menuju akhir hayatnya. Sesampainya di rumah, sang tokoh utama berpikir keras tentang apa yang harus dia lakukan. Dia takut akan apa yang mungkin terjadi jika Ricardo Van Heiser dan Mary Fona akhirnya bertemu. Bianca Crawford sama sekali tidak punya keinginan untuk mati hanya karena ada gadis lain yang akan merebut hati tunangannya. Namun sang nona muda tidak mungkin menghabisi gadis yang tidak bersalah itu, jadi dia butuh rencana lain. Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa Mary Fona yang terbunuh tidak akan kembali sebagai roh jahat. Tapi yang paling ditakuti oleh Bianca Crawford adalah jika Ricardo Van Heiser akan menjadi sangat marah kepadanya, persis seperti yang digambarkan di dalam buku. Saat mengingat Ricardo Van Heiser, sang nona muda menyadari bahwa wajah sedih pria itu menandakan adanya mimpi buruk pasca perang. Dia tidak tahu pasti siapa saja orang yang telah dibunuh pria itu yang datang menghantuinya setiap malam. Sang tokoh utama menghabiskan sebagian besar malamnya dengan melamun, namun tidak membuahkan hasil. Dia merasa cemas karena waktu yang tersisa kurang dari seminggu sebelum pertemuan fatal antara Ricardo Van Heiser dan Mary Fona. Gadis itu mencoba yang terbaik untuk menghindari kematiannya, karena dia merasa layak untuk hidup bahagia selamanya. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia berhasil mencegah kedua orang itu bertemu. Bianca Crawford bahkan melompat dengan penuh semangat, karena dia memutuskan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Maka keesokan paginya, gadis itu meminta sang mempelai pria untuk menghabiskan seluruh waktu liburan bersamanya. Ricardo Van Heiser tidak menyangka bahwa sang nona muda akan begitu bertekad untuk menemuinya di siang hari. Pria itu bahkan tersipu saat berpikir bahwa mereka bisa menghabiskan seluruh malam liburan berdua saja. Selagi sang satria sedang berpikir, sang nona muda tidak bisa duduk diam karena kegirangan menunggu keputusannya. Hal yang mengejutkan bagi Bianca Crawford adalah ternyata Ricardo Van Heiser sudah memiliki rencana untuk hari itu. Namun sang nona muda mengubah kemarahannya menjadi pengampunan ketika mendengar bahwa sang duk ingin pergi jalan-jalan dengan anak-anak dari panti asuhan. Dia bernapas lega karena ternyata pria itu belum bertemu dengan Mary Fona. Karena sang nona muda tidak ingin membiarkan anak-anak itu batal jalan-jalan, dia memutuskan untuk menyimpang dari rencana awalnya. Namun kemudian Ricardo Van Heiser mendekati sang mempelai wanita dan mulai membisikkan sebuah pertanyaan dengan suara pelan. Hasilnya, sang tokoh utama setuju untuk pergi jalan-jalan dengan rombongan yang tidak biasa ini. Nona muda merasa sedikit takut dengan betapa meriahnya segala sesuatu di sekitarnya. Seumur hidupnya, dia menghabiskan hari ini di dalam kuil yang tenang dan terpencil untuk memberkati hari libur.
Itulah sebabnya gadis itu selalu melewatkan festival meriah yang berlangsung di jalanan. Jadi sekarang dia benar-benar merasa takut karena kebisingan dan keriuhan serta kerumunan orang di sekelilingnya. Ricardo Van Heiser dengan sabar menjelaskan kepada sang aristokrat bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi di pesta tersebut. Bianca Crawford tidak sempat membiasakan diri dengan kekacauan itu, karena Lala langsung menariknya ikut serta. Sang tokoh utama sempat mencoba menahan tarikan anak itu, karena dia belum sempat bersiap secara mental. Namun gadis itu segera menyadari bahwa kerumunan di sekitarnya tidaklah begitu menakutkan. Orang-orang di sana memang berisik, tetapi mereka memperlakukan satu sama lain dengan sopan dan berhati-hati. Hanya para pedagang, yang hidupnya bergantung pada mempromosikan barang dagangan, yang terus-menerus aktif. Bahkan anak-anak dengan cepat menjadi tenang, dan melupakan semua keluh kesah mereka begitu mereka menerima sesuatu yang lezat. Sang tokoh utama melihat sekeliling dengan takjub, karena dia menyukai apa yang dia lihat. Sementara itu, Lala tidak bisa berkonsentrasi pada satu hal karena rasa ingin tahunya. Dia menemukan sebuah mainan yang lucu, dan dengan semangat menunjukkannya kepada teman-temannya. Bianca Crawford tersadar dan dengan baik hati berjanji kepada gadis kecil itu, bahwa dia akan membelikan semua yang diinginkannya. Namun kotoran di sekitar tempat itu tetap membuat sang gadis takut sampai ke lubuk jiwanya, karena dia terbiasa dengan kemewahan. Meski begitu, hiburan di sekitar yang diikuti oleh anak-anak laki-laki benar-benar menarik perhatian sang tokoh utama. Dia senang melihat wajah bahagia mereka saat berhasil menang. Bianca Crawford tidak pernah menyangka bahwa dia akan merasa senyaman ini di antara para rakyat jelata. Sang nona muda bahkan terkejut bahwa dia bisa ikut bahagia untuk anak-anak yang sedang menangkap tikus dalam permainan. Saat melihat senyum bahagia anak-anak, gadis itu siap menoleransi segala kerepotan yang ada. Lagi pula, yang penting bagi Bianca Crawford sekarang bukan hanya kebahagiaannya sendiri, sebuah hal yang baru dia sadari saat ini. Untuk sementara waktu, Bianca Crawford memperhatikan anak-anak laki-laki itu, melupakan semua kewajiban dan urusannya. Tiba-tiba, untuk pertama kalinya hari itu, Ricardo Van Heiser berbicara secara khusus kepadanya tentang perayaan festival tersebut. Pria itu mengaku senang karena Bianca Crawford bisa berbaur dengan suasana tersebut dengan begitu mudah. Sang tokoh utama sedikit tersipu karena sang tunangan memujinya atas perilakunya yang baik. Dia merasa bingung dengan fakta bahwa sang satria terus menunjukkan ekspresi wajah yang baru. Namun kemudian sang nona muda menyadari dengan ngeri bahwa seorang pencuri baru saja berlari cepat tepat di sampingnya. Pria itu tidak melihat kemana dia bergegas karena berusaha membawa lari barang curiannya. Akibatnya, pria itu mendorong Nicole dengan keras, dan dia sama sekali tidak peduli. Ricardo Van Heiser berhasil menangkap gadis kecil itu tepat waktu saat dia hampir jatuh ke lantai yang keras. Ricardo Van Heiser bereaksi cepat dan meminta Bianca Crawford untuk menjaga anak-anak sementara dia mengejar pencuri tersebut. Namun sang tokoh utama tidak bisa diam di tempat, karena dia sudah bisa menebak kemana arah semua kejadian ini nantinya. Dia mendengar suara wanita yang jelas beberapa detik yang lalu, dan menyadari milik siapa suara itu. Maka sang nona muda meninggalkan anak-anak bersama pelayan laki-laki dan berlari mengejar sang satria, untuk mencoba menghentikannya. Namun sang tokoh utama paham bahwa dia tidak bisa lagi mencegah pertemuan antara Ricardo Van Heiser dan Mary Fona. Berkat latihan yang panjang dan melelahkan, sang duk dengan mudah menangkap pencuri yang melarikan diri itu. Pria itu segera memohon pengampunan dan berjanji akan mengembalikan semua barang yang telah dicurinya. Sang pria melihat sekeliling mencari pemiliknya, karena ingin mengembalikan harta benda tersebut. Lalu seorang gadis berambut merah berlari ke arah alun-alun sambil berteriak memaki sang pencuri. Ini adalah Mary Fona yang sama, yang lahir secara tidak sah dari Marquess Winsbury yang terkenal. Gadis itu sangat terengah-engah karena berlari, dan seluruh gaya rambut miliknya berantakan serta tampak tidak terawat. Namun saat melihat Ricardo Van Heiser, dia terpaku dalam kekaguman karena pria itu terlalu tampan baginya. Baru setelah beberapa saat, Mary Fona teringat bahwa dia seharusnya berterima kasih atas bantuannya. Ricardo Van Heiser menunjukkan kantong uang yang telah dia ambil dari sang pencuri, yang membuat wanita itu semakin bahagia. Namun pria itu tiba-tiba menuntut bukti bahwa uang itu memang miliknya. Kejadian itu menjadi titik balik karena Mary Fona belum pernah menghadapi ketidakpercayaan sebelumnya. Bianca Crawford memperhatikan adegan ini dari pinggir lapangan, dan mengetahui semua kata-kata dari buku terlarang itu di luar kepala. Dia ingat bahwa nama Mary disulam pada tas tersebut, persis seperti yang dikatakan oleh wanita berambut merah itu. Bianca Crawford merasa sakit hati karena dia gagal mencegah pertemuan mereka berdua. Sang tokoh utama yakin bahwa sekarang Ricardo Van Heiser dan Mary Fona akan saling jatuh cinta setengah mati, dan semua senyuman langka yang pernah dia lihat sebelumnya hanya akan menjadi milik Mary Fona. Bianca Crawford merasa mual hanya dengan melihat gadis yang berseri-seri dan manis itu. Sang aristokrat tidak menyalahkan sang duk atas pengkhianatan, tetapi dia tidak bisa menatapnya tanpa air mata. Dan pria itu tiba-tiba menyadari emosi yang ditunjukkan sang nona muda di wajahnya saat dia kehilangan kendali diri. Pada saat itu, nona muda merasa sesak dengan pikiran bahwa dia tidak akan bisa mengubah akhir dari ceritanya. Karena tidak sanggup menanggung semua yang terjadi, sang tokoh utama berbalik dan melarikan diri. Ricardo Van Heiser memanggilnya dengan panik karena dia takut melihat ekspresi wajah seperti itu, tetapi semuanya sudah terlambat. Sang duk tidak bisa menemukan jawaban mengapa gadis berambut pirang itu menangis saat itu. Dia mengira hari ini akan menjadi hari yang baik, penuh dengan penemuan sisi baru satu sama lain. Namun pada akhirnya, bagi Ricardo Van Heiser, semuanya berubah menjadi perkenalan baru dengan orang asing dan hilangnya Bianca Crawford dari pandangan. Setelah mengumpulkan pikirannya,
Pria itu menolak untuk menyebutkan namanya karena dia tidak menginginkan rasa terima kasih sebagai balasan. Dia mengatakan bahwa Merivona bisa membantu orang lain dan dengan demikian membalas bantuannya. Kata-kata ini membuat Merivona semakin tersipu, karena dia semakin menyukai pria ini. Dan pada saat itu, Bianca Crawford, dengan penuh air mata, sedang naik kereta kuda menuju rumah besar miliknya dengan tatapan kosong. Pelayan tidak bisa tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan majikannya. Namun sang nona muda tetap diam. Dia belum siap untuk membicarakan rencana hari esok sekalipun, karena dia telah melupakan segala hal lain di dunia. Ternyata Mary Winsbury sendiri telah datang menemuinya, dan gadis itu hampir tidak bisa mengucapkan nama barunya. Namun hal ini sama sekali tidak mengganggu gadis itu, yang secara alami berpikiran sederhana dan selalu tersenyum. Bianca Crawford mencatat dalam hati bahwa penampilan wanita itu masih menyisakan banyak kekurangan meskipun dia telah berusaha. Namun, Merivona tetap tampak menarik karena kecantikannya yang kekanak-kanakan dan polos. Merivona tiba-tiba mengaku bahwa ayah dan saudara laki-lakinya memintanya untuk meniru Bianca Crawford dalam segala hal. Sang tokoh utama berpikir dengan sedih bahwa dia memang selalu berusaha menjadi sempurna dalam segala hal. Namun entah mengapa, Ricardo Van Heiser jauh lebih menyukai wanita muda ini di dalam buku. Bianca Crawford tidak tahu apakah dia harus menyingkir saja dan menyaksikan kebahagiaan orang lain. Dia bahkan membiarkan dirinya membayangkan bahwa saat ini teh milik Merivona telah diberi racun. Di menit-menit terakhir hidupnya, Merivona tidak akan bisa tersenyum cerah dan ceria, dan Bianca Crawford pasti akan duduk di sana dengan ekspresi wajah kaku, tidak berniat membantu. Namun semua itu hanyalah kelemahan sesaat bagi sang tokoh utama, karena dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Bianca Crawford terlambat menyadari bahwa dia melamun dan tidak melanjutkan percakapan. Dia meminta maaf karena hal ini, mencoba menyembunyikan rasa malunya atas apa yang terjadi. Merivona dengan taktis tidak mengajukan pertanyaan lagi, meskipun dia tetap prihatin dengan situasi tersebut, sehingga percakapan beralih dengan lancar ke fakta bahwa ibu Merivona sedang tidak sehat. Namun gadis itu tidak berputus asa dan ingin segera mulai membantu orang lain sesegera mungkin. Bianca Crawford tidak tahan lagi dan mengakui dengan tatapan dingin bahwa dia tidak membantu orang lain secara cuma-cuma. Namun dia tidak menyangka Merivona akan menyebutnya sebagai orang baik. Karena banyak orang hanya memikirkan diri mereka sendiri, sang tokoh utama menyadari bahwa gadis itu memiliki karakter yang begitu cerah dan kuat sehingga dia bisa menarik perhatian banyak orang. Namun sang nona muda sendiri tidak bisa membanggakan hal seperti itu, karena dia menjalani kehidupan yang sunyi dan tenang. Hasilnya, sang nona muda setelah berbicara dengan Merivona pergi menemui Ricardo Van Heiser, karena dia menemukan rencana baru. Demi menyelamatkan nyawanya, gadis itu akhirnya memutuskan untuk melakukan pembatalan pertunangan dengan sang duk. Namun Ricardo Van Heiser sendiri sama sekali tidak senang dengan kesempatan ini. Padahal di dalam buku, dia melakukan hal yang sama. Faktanya, sambil memikirkan tindakan ini, sang tokoh utama teringat kembali banyak peristiwa dari masa kecilnya. Saat itu, Bianca Crawford secara berkala terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan sang pangeran kecil. Setiap kali hal itu terjadi, gadis itu tidak tahu bagaimana cara meloloskan diri, namun seorang teman selalu datang menolongnya. Ricardo Van Heiser muda selalu berjuang demi keadilan dan mencoba melindungi semua wanita di sekitarnya. Dia dengan terampil mengalihkan konflik kepada dirinya sendiri, itulah sebabnya Asil Blunt terus-menerus kalah dalam perdebatan. Bianca Crawford sebenarnya tidak meminta perlindungan seperti itu kepada calon duk, namun dia selalu merasa senang setiap kali hal itu terjadi. Karena Asil Blunt memiliki sedikit waktu untuk bermain, pertengkaran mereka tidak pernah berlangsung lama. Ricardo Van Heiser tampak seperti pahlawan sejati di mata sang nona muda, karena dia tidak takut pada kesulitan. Jadi, dia menatap pria itu dengan penuh kekaguman dan pemujaan, serta ingin terus bersama di masa depan. Gadis kecil itu tidak mengerti mengapa anak laki-laki itu selalu mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang bersalah atas kesalahan sang nona muda. Namun sikap lembut ini justru membuat Bianca Crawford semakin senang, hingga akhirnya dia jatuh cinta. Meskipun gadis itu mengatakan bahwa dia bukan lagi anak kecil, hal tersebut tidak memberikan banyak kesan pada bocah laki-laki itu. Ricardo Van Heiser merasa dia harus bertanggung jawab atas keselamatan tamunya. Jadi, dia menanggapi semua gerutuan Bianca Crawford kecil dengan senyuman yang lembut dan penuh sukacita. Sang tokoh utama merasa malu dan wajahnya memerah melihat emosi yang begitu nyata dari anak laki-laki yang mencoba bersikap tegas itu. Dia ingin menyaksikan momen-momen seperti itu selamanya, namun waktu tidak bisa dihentikan sesuka hati. Jadi, sang nona muda mulai bermimpi untuk menikahi Ricardo Van Heiser dewasa yang merupakan sosok terbaik. Hanya seiring berjalannya waktu, gadis itu menyadari bahwa dia telah menetapkan tujuan yang salah untuk dirinya sendiri. Dia bukanlah bagian dari sang duk, melainkan seorang individu yang terpisah dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Karena alasan inilah, sang tokoh utama mengejutkan pria itu dengan permintaan untuk melakukan pembatalan pertunangan yang sudah lama terjalin di antara mereka. Bianca Crawford dengan tenang menjelaskan bahwa dia telah membuat keputusan penting ini cukup lama dan dalam ketergesaan. Namun sekarang dia ingin berkonsentrasi pada pengembangan dirinya sendiri, bukan pada pernikahan. Nona muda segera menjadi marah, karena fakta bahwa pria itu mulai mencampuri keputusannya untuk berpisah. Bianca Crawford percaya bahwa dia melakukan hal yang benar dengan memilih untuk mengutamakan perawatan dirinya sendiri terlebih dahulu. Ricardo Van Heiser dengan sedih bertanya apakah sang nona muda memiliki pria baik lain di pikirannya. Namun gadis itu dengan jijik menyatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan perselingkuhan semacam itu terjadi. Faktanya, sang tokoh utama mengharapkan bahwa Ricardo Van Heiser akan bereaksi kurang emosional terhadap usulannya.
Lagi pula, di dalam cerita, dialah yang mengkhianati tunangannya dan memilih gadis lain sebagai gantinya, yang merupakan hal mengerikan. Dan pria ini sekarang menolak untuk melakukan pembatalan pertunangan dengan Bianca Crawford, karena dia merasa tertarik padanya. Satu-satunya harapan sang tokoh utama, adalah agar cerita di dalam buku terlarang itu sekarang bisa berubah. Jadi, Bianca Crawford kembali ke kamarnya secepat mungkin untuk mencari tahu apakah kecurigaannya benar. Namun, Mary Fona tetap secara bertahap jatuh cinta pada Ricardo Van Heiser, karena dia secara tidak sengaja membantunya menghadapi pencuri. Namun, kali ini perasaan gadis itu tidak menemukan tanggapan di hati sang Duk, yang ternyata sudah dimiliki oleh orang lain. Masalahnya adalah pria itu sudah cukup lama menaruh perhatian pada orang yang sama sekali berbeda. Dan kali ini, cinta pertama Ricardo Van Heiser ternyata adalah Bianca Crawford, yang dirinya sendiri tidak mengharapkan putaran peristiwa seperti itu. Namun sang nona muda tetap tidak mampu meloloskan diri dari kematiannya, karena ancaman itu datang dari arah yang sama sekali berbeda. Bianca Crawford tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di tangan Mary Fona, yang sangat ingin mendapatkan sang Duk. Gadis itu paham betul bahwa dia tidak akan bisa memenangkan cintanya, namun dia tetap ingin berada di dekatnya. Jadi, Mary Fona menyingkirkan saingannya tanpa penyesalan, hanya demi mencapai kebahagiaannya sendiri. Sang tokoh utama menjerit ketakutan karena dia sama sekali tidak ingin mati, namun dia tidak bisa mengubahnya. Dia takut dunia ini tidak akan pernah tenang sampai akhirnya mencapai ajalnya karena alasan apapun. Tetapi sang nona muda tidak akan menyerah begitu saja. Maka keesokan harinya dia menemui Mary Fona. Gadis itu muncul dengan rencana baru untuk keselamatannya dan ingin segera menerapkannya sesegera mungkin. Mary Fona merasa tulus gembira melihat gadis yang selama ini coba dia tiru dalam banyak hal. Mary Fona tidak menyangka bahwa Bianca Crawford datang menemuinya karena suatu alasan. Inti masalahnya adalah sang tokoh utama telah menyiapkan hadiah yang sangat bagus untuk temannya itu sebelumnya. Wanita berambut merah itu merasa gembira melihat adanya tempat di sebuah rumah sakit yang bagus untuk ibunya. Dia menatap lawan bicaranya dengan takjub, karena selama ini dia tidak mampu mendapatkan kesempatan seperti itu. Bianca Crawford hanya menyeringai sebagai tanggapan, karena hal semacam itu bukanlah apa-apa baginya. Hasilnya, Mary Fona hampir tidak bisa menahan air mata bahagia, karena menyadari bahwa ibunya bisa disembuhkan. Sang aristokrat sendiri berpura-pura bahwa dia tidak berusaha terlalu keras untuk membantu. Namun kemudian percakapan mereka terhenti oleh kehadiran Marquess dan Marchioness Winsbury yang secara tidak sengaja berjalan-jalan ke taman. Bianca Crawford tidak terlalu senang melihat mereka karena tujuannya hanya untuk berbicara dengan Mary Fona. Namun dia menanggapi pujian sang nyonya dengan senyuman agar tidak menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Sang nona muda menjadi was-was karena sang Marchioness berbicara buruk tentang anak haramnya. Dia tidak tahu pasti hubungan seperti apa yang mereka miliki dalam keluarga mereka, tetapi dia sedang memikirkannya saat ini. Secara parsial, sang tokoh utama memahami perasaan sang Marquess yang tidak bisa menerima anak haramnya. Tidak ada yang bisa membenarkan pengkhianatan sang Marquess. Meskipun dia mencoba untuk menebus kesalahannya, tiba-tiba wanita itu memberitahu Bianca Crawford bahwa dia hanya perlu berbicara dengan putranya. Gadis itu tertawa sopan sebagai tanggapan, namun tidak mengerti mengapa sang Marchioness begitu mendesak. Dia menyadari terlambat bahwa istri dari Winsbury sengaja mencoba membawanya pergi, tetapi Mary Fona memahami hal itu hampir seketika. Namun dengan wajah sedih, dia memilih untuk terus diam mengenai hal tersebut. Maka Bianca Crawford dengan berani menolak tawaran sang aristokrat, yang menerima penolakan itu dengan tetap menjaga martabatnya. Bianca Crawford menyatakan bahwa dia sangat menikmati berbicara dengan Mary Fona, sehingga dia tidak ingin mengubah tujuan pertemuan mereka. Sang Marchioness akhirnya kalah ketika suaminya memintanya untuk kembali ke rumah besar lebih dulu. Dengan nada merendahkan, wanita itu mendoakan agar percakapan mereka menyenangkan, sambil berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia merasa sakit hati. Sang tokoh utama menatap wajah sedih Mary Fona dan berpikir dengan cemas tentang betapa sulitnya hidup yang telah dijalani gadis itu. Namun, saat ini Bianca Crawford tidak bisa membantu dengan cara apapun, karena hal itu adalah tugas sang Marquess. Untuk berjaga-jaga, gadis itu dengan rajin memuji Mary Fona di depan ayahnya, yang membuat gadis berambut merah itu tersipu malu. Bianca Crawford segera menyadari bahwa Mary Fona memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan ayahnya. Namun, sang Marquess adalah pendidik yang ketat, sehingga dia hampir tidak pernah memuji putrinya atas pencapaiannya dalam pendidikan. Mary Fona memang kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan seorang aristokrat setelah sebelumnya menjadi rakyat jelata. Sang tokoh utama merasa kasihan pada gadis yang keberatan dan pengalamannya tidak diperhitungkan dalam keluarga ini. Namun, dia merasa bisa mencoba membuat hidup Mary Fona lebih mudah agar bisa menjadi lebih dekat dengannya. Pada acara pesta dansa debutante, para kandidat selalu dibantu persiapannya oleh ibu mereka yang mulia dan terampil, dan Bianca Crawford yakin bahwa sang Marchioness bahkan tidak akan mau melirik arah Mary Fona sebelum acara dimulai. Hal inilah yang sebagian besar membuat Mary Fona terus-menerus sedih, karena dia tidak tahu bagaimana cara mempersiapkan dirinya sendiri. Maka Bianca Crawford tersenyum ramah dan menawarkan bantuannya, karena dia tahu banyak hal tentang itu. Mary Fona bahkan tidak berani mengharapkan keberuntungan seperti itu, sehingga dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama setelah pertemuan tersebut. Dia terbawa oleh pikirannya dan terlambat menyadari bahwa dia memiliki janji temu. Namun Renard Winsbury bersikap sabar dan tenang, sehingga dia sama sekali tidak merasa tersinggung oleh adiknya. Sayangnya, Mary Fona tidak punya kabar baik untuk menyenangkan kakaknya, karena dia belum menemukan pasangan untuk pesta dansa. Putra sulung keluarga Winsbury itu tidak memarahi adiknya, karena dia mengerti betapa sulitnya situasi tersebut.
Hal yang paling menyedihkan bagi sang nona muda adalah dia sekarang harus melupakan semua teman-teman masa lalunya. Renard Winsbury segera memperingatkan bahwa ayahnya tidak akan mengizinkannya berkomunikasi dengan rakyat jelata lebih jauh lagi. Kedua anak Marquess itu memahami bahwa sang ayah mencoba mencegah kesalahan serupa terulang kembali. Maka pemuda itu mengatakan bahwa Merivona hanya boleh berharap pada pasangan dengan status yang baik dan tinggi. Pikiran Merivona seketika terbayang pada sosok megah Ricardo Van Heiser yang dia sukai. Dia sangat ingin melihat dirinya bersanding hanya dengan pria itu, meskipun dia tahu hal itu hampir mustahil. Merivona bertanya kepada orang lain tentang pria ini dan mengetahui bahwa dia memiliki status yang sangat tinggi, sehingga gadis itu berharap bisa melihatnya di pesta dansa dan berdansa setidaknya 1 kali. Walaupun Merivona tahu bahwa sang satria tidak tertarik padanya, dia tidak bisa berhenti berharap. Sejauh ini, tidak ada yang bisa menghentikan atau melarang fantasi mental manis milik gadis itu. Keesokan paginya, Bianca Crawford secara sukarela membantu Merivona memilih gaun untuk pesta dansa mendatang, dan sang tokoh utama melakukannya bukan tanpa alasan, karena gadis itu sendiri ternyata memiliki selera yang sangat buruk. Bianca Crawford merasa kesal dengan apa yang terjadi, dan mengibaskan kipasnya dengan tidak sabar sambil menunggu pakaian berikutnya. Renard Winsbury ikut pergi bersama gadis-gadis itu, tetapi dia tidak mengerti apa-apa tentang mode, jadi dia tidak bisa membantu. Sang tokoh utama tidak keberatan mengambil semua inisiatif untuk dirinya sendiri, jadi dia mulai memberikan perintah dengan suara lantang. Penting bagi sang nona muda untuk menyibukkan diri agar tidak memikirkan alur bodoh dari buku tersebut. Dia sangat khawatir karena ayah Ricardo Van Heiser menyarankan agar mereka segera mulai mempersiapkan pernikahan sesegera mungkin. Bianca Crawford tidak pernah menerima persetujuan untuk melakukan pembatalan pertunangan, itulah sebabnya dia sekarang menderita. Kehadiran Renard Winsbury yang rendah hati dan sopan setidaknya sedikit mengalihkan pikiran sang nona muda. Pemuda itu dengan rajin memberikan pujian kepada sang wanita, yang memaksanya untuk terus menjaga percakapan. Segera setelah itu, Merivona berlari ke ruang tamu dengan perasaan bahagia melihat pakaian barunya yang indah. Melihat gadis itu, sang tokoh utama seketika yakin bahwa dia telah memilihkan gaun yang sempurna untuknya. Bianca Crawford menetapkan tujuan untuk menjadikan Merivona seorang debutante yang sempurna dan perlahan-lahan bergerak mencapainya. Bianca Crawford memahami bahwa hal termudah dan paling masuk akal untuk dilakukan adalah mencarikan pasangan untuk Merivona. Dia tersenyum sedih karena dia tidak melihat cara lain untuk bertahan hidup pada akhirnya. Entah mengapa, gadis itu tidak bisa menghilangkan bayangan tentang posisi di mana dia tetap berada di samping Ricardo Van Heiser. Agar tidak memikirkan pesta dansa yang akan datang, sang nona muda bergegas ke kediaman pangeran untuk menyelesaikan urusan. Dia berjalan dengan percaya diri menyusuri koridor, tahu betul bahwa sang pewaris tahta tidak akan berani menolaknya. Bianca Crawford secara mental mempersiapkan diri untuk menerima pujian dari Asil Blunt yang terus-menerus menunjukkan rasa simpati kepadanya, dan pemuda itu, seperti yang diharapkan, menyapa gadis itu dengan kata-kata tentang betapa dia merindukannya. Pertama-tama, nona muda mengingatkan sang pangeran bahwa dia telah berjanji untuk membuatkan dokumen-dokumen penting untuknya. Hanya Asil Blunt yang bisa dengan cepat memindahkan anak-anak dari panti asuhan ke gedung baru, jadi dia harus bersabar menghadapinya. Gadis itu mencoba membereskan masalah ini sendiri, tetapi ternyata terlalu rumit. Sementara itu, sang direktur panti asuhan dan anak-anak selama ini tinggal dalam kondisi yang jauh dari ideal. Sang pangeran mendengarkan sang nona muda dan dengan penuh pertimbangan mengakui bahwa dia tidak mengenali gadis yang sama dari masa kecilnya. Sang tokoh utama sama sekali tidak tertarik untuk mengetahui bagaimana penampilannya di mata pria yang tidak sopan itu. Asil Blunt tiba-tiba menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan perubahan sang nona muda, karena dia akan selalu menyukainya. Sejak usia muda, nona muda tidak pernah percaya pada kata-kata Asil Blunt yang dengan mudah memberikan pujian kepada banyak gadis. Namun tiba-tiba, sang pangeran menjadi sangat serius dan mendekati temannya yang sedang terkejut itu. Dia meminta Bianca Crawford untuk menatapnya dengan tatapan yang saksama jika dia menginginkan bantuan. Sang tokoh utama segera mengingatkan bahwa sang pangeran bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Namun pemuda itu mengingat sepanjang hidupnya fakta bahwa Bianca Crawford tidak memilihnya. Gadis itu bahkan tidak bisa membayangkan bahwa sang pangeran masih marah tentang pilihannya di masa kecil. Dia terkejut saat menyadari bahwa Asil Blunt jauh lebih picik dan sarkastis daripada kelihatannya. Namun kemudian mereka membahas masalah-masalah mendesak lainnya. Sebelumnya, sang tokoh utama tidak pernah memikirkan mengapa sang pewaris tahta berperilaku seperti ini. Ternyata pemuda itu benar-benar siap melakukan apa saja hanya demi mendengar namanya disebut dari mulut sang nona muda. Dia kembali berjanji bahwa dia akan memenuhi keinginan apapun dari Bianca Crawford asalkan sang gadis memanggil namanya. Bianca Crawford merasa senang mengetahui bahwa dia memiliki teman yang begitu setia dan dapat diandalkan. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu Ricardo Van Heiser sedang berpikir untuk menjadi dekat dengannya. Karena alasan ini, sang tokoh utama sepakat dengan sang tunangan bahwa pria itu tidak akan menemaninya ke pesta dansa. Setelah mengumumkan hal ini kepada Merivona, sang nona muda memperhatikan kegembiraan dan kebingungan gadis itu dengan penuh minat dan dalam diam. Gadis berambut merah itu tidak pernah menyangka bahwa Ricardo Van Heiser akan menemaninya ke pesta dansa. Bianca Crawford mendukung putri sang Marquess itu, karena dia ingin menjadi teman dekat dengannya sebisa mungkin. Sang tokoh utama merasa puas dengan pekerjaan yang telah dilakukan, karena Ricardo Van Heiser akhirnya setuju untuk membantu. Sekarang Merivona merasa sangat bahagia luar biasa atas debutnya yang menarik yang akan segera datang. Dia mengucapkan banyak hal baik di hadapan sang aristokrat, sama sekali tidak merasa malu dengan perasaannya.
Sebelum gadis-gadis itu selesai berbicara, mereka mendengar seseorang memasuki ruangan. Itu adalah Ricardo Van Heiser, yang benar-benar tidak ingin terlambat untuk acara sepenting itu. Kedua wanita itu berdiri mematung dalam kekaguman melihat pemuda yang begitu tampan dan kuat. Bianca Crawford merasa sakit hati lagi, karena dia tidak bisa bersamanya sementara Mary Fona sudah berhasil memperkenalkan dirinya. Namun Ricardo Van Heiser bahkan tidak mengenali gadis yang baru saja dia bantu saat menghadapi pencuri di festival. Dia mengingat kejadian ini hanya ketika Mary Fona mengaku bagaimana dia mengenalnya. Memperhatikan pasangan itu, sang tokoh utama berpikir bahwa pertemuan mereka seperti takdir dalam dongeng. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyingkir dan diam-diam memperhatikan kebahagiaan keduanya. Namun Ricardo Van Heiser menyadari kehadiran sang tunangan dan memujinya atas gaun yang dikenakannya untuk pesta dansa. Awalnya, sang tokoh utama tidak mengerti bahwa pria itu sedang menyapa dirinya dan bukan Mary Fona yang sedang berusaha menyenangkannya. Gadis itu tulus terkejut bahwa Ricardo Van Heiser tidak jatuh cinta pada Mary Fona pada pandangan pertama. Namun putri sang Marquess dengan tenang mendukung pujian sang Duk, meskipun dia sendiri merasa bingung. Pemuda itu ingin menambahkan beberapa kata lagi kepada Bianca Crawford, tetapi tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Bianca Crawford membatin dengan rasa tidak senang bahwa teman bersama mereka telah tiba di waktu yang sangat tidak tepat. Namun sang pangeran sama sekali tidak merasakan atmosfer di sekitarnya, karena dia terlalu percaya diri. Ricardo Van Heiser seketika menjadi marah ketika mengetahui bahwa Bianca Crawford pergi ke pesta dansa bersama Asil Blunt. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Asil Blunt merasa dirinya selangkah lebih maju dari temannya, yang membuatnya merasa luar biasa bahagia. Dia sudah lama mengantisipasi ekspresi wajah Ricardo Van Heiser pada saat Bianca Crawford berada di sampingnya. Maka sang pangeran terus tersenyum sombong kepada sang Duk, menegaskan haknya atas gadis itu. Asil Blunt dan Bianca Crawford seketika menarik perhatian semua bangsawan di pesta dansa. Sang tokoh utama mencoba untuk tidak berkomunikasi dengan temannya agar tidak ada yang mengira bahwa mereka memiliki hubungan dekat. Namun pemuda itu tetap tertawa terang-terangan melihat wajah Ricardo Van Heiser, karena dia sudah menunggu hal ini sejak lama. Asil Blunt sama sekali tidak menyesali leluconnya terhadap sang Duk, meskipun itu salah. Tetapi sang nona muda tidak merasa senang, karena sekarang dia harus menjelaskan dirinya kepada Ricardo Van Heiser. Namun pria itu sendiri tidak melihat ada masalah dengan fakta bahwa ada orang lain di samping Bianca Crawford. Sang gadis sendiri yang memicu perbincangan ketika dia mengizinkan sang tunangan pergi bersama Mary Fona. Untuk sedikit menghibur temannya, Asil Blunt membawa serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan gadis itu untuk panti asuhan. Segera setelah Bianca Crawford sedikit tenang, pemuda itu mulai mendekatinya lagi. Dia berkata dengan senyum menawan bahwa Bianca Crawford menyanyiakan kecantikannya pada pria yang salah. Kata-kata ini membuat sang gadis memerah, karena malu karena dia tidak siap mendengarnya. Asil Blunt tidak akan menarik kembali kata-katanya, karena dia percaya bahwa sang nona muda seharusnya bersamanya. Maka dia dengan gigih meminta sang nona muda untuk tidak menolaknya berdansa malam ini, dan sang tokoh utama tidak pernah bisa menolak sang pewaris tahta. Jadi dia dengan patuh pergi bersamanya, dan tepat pada saat itu Ricardo Van Heiser dan Mary Fona, yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang memasuki aula. Wajah putri sang Marquess menunjukkan dengan jelas betapa gugupnya dia saat itu. Dia takut akan apa yang akan dikatakan oleh para bangsawan yang dikenal dengan lidah tajam mereka tentang dirinya. Bianca Crawford merasa khawatir yang sama besarnya, karena dia bersimpati pada gadis itu. Sang tokoh utama tahu bahwa Mary Fona tidak akan bisa menghindari perbincangan tidak menyenangkan mengenai asal-usulnya. Saat menatap Ricardo Van Heiser, sang nona muda bahkan tidak yakin apakah dia sendiri akan mampu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu, tanpa disangka oleh siapapun, Mary Fona tersandung karena dia tidak terbiasa berjalan mengenakan sepatu hak tinggi. Namun, Ricardo Van Heiser memiliki refleks yang sangat baik, sehingga dengan mudah dia mencegah gadis yang ketakutan itu terjatuh. Mary Fona menatap sang Duk dengan penuh rasa terima kasih, karena dia nyaris saja mempermalukan dirinya sendiri secara luar biasa di depan semua orang. Namun Bianca Crawford tetap menyaksikan tawa jahat yang menyebar secara hati-hati di antara para aristokrat. Asil Blunt memanfaatkan situasi tersebut, dan memberi isyarat kepada temannya bahwa Mary Fona dan Ricardo Van Heiser terlihat serasi bersama. Sang tokoh utama menganggap dirinya bodoh, karena kata-kata itu entah bagaimana melukai perasaannya. Pemuda itu berkali-kali meminta sang gadis untuk memberikan perhatian kepadanya, namun dia tidak mendengarkan. Meski begitu, sang pangeran tidak berkecil hati dan terus tersenyum manis kepada sang nona muda, dengan tulus menikmati kebersamaan mereka. Pada akhirnya, Bianca Crawford luluh dalam pelukan sang pangeran yang bersikap sangat manis kepadanya sepanjang malam. Asil Blunt merasa gembira bisa berada begitu dekat dengan nona muda untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di akhir tarian, dia tiba-tiba memiringkan tubuh sang gadis dalam sebuah gerakan piruete dan menawarkan diri agar gadis itu menjadi permaisurinya. Bianca Crawford segera menarik diri dari temannya itu, dan menggerutu bahwa hal seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan bahan bercanda. Dia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali Asil Blunt merasa gugup di dekatnya. Jadi, untuk sesaat, sang tokoh utama memikirkan seperti apa hidupnya jika berada di samping pemuda itu. Tujuan utama Bianca Crawford adalah menemukan cara untuk tetap hidup dan berhenti merasa takut bahwa dia mungkin akan dibunuh. Namun dia tidak pernah terpikir untuk mengubah segala sesuatu di sekitarnya secara radikal seperti ini sebelumnya. Di sisi lain, Asil Blunt hanya ingin melihat Bianca Crawford sebagai istrinya, sehingga dia berjanji akan selalu menunggunya.
Satu-satunya hal yang mengganggu sang nona muda saat itu adalah tatapan marah Ricardo Van Heiser ke arah mereka. Bianca Crawford merasa tidak nyaman karena sang duk seolah-olah sedang menuduhnya berkhianat lewat seluruh penampilannya. Karena alasan ini, dia segera berpamitan kepada Asil Blunt dengan dalih bahwa dia perlu istirahat. Sebelum sang pangeran sempat berjanji bahwa dia akan menunggu temannya di sana, dia mendengar namanya dipanggil. Alhasil, Bianca Crawford berhasil meloloskan diri dari percakapan tersebut, yang membuat pemuda itu sangat kecewa. Pada saat itu, Ricardo Van Heiser dengan kasar meninggalkan Merivona sendirian, karena dia memperhatikan kemana Bianca Crawford pergi. Sang tokoh utama meninggalkan aula begitu cepat, karena dia tidak bisa menghentikan detak jantungnya yang berpacu liar. Selama dia menari, dia bahkan tidak sanggup menatap ke arah Merivona dan Ricardo Van Heiser yang berada di tengah lantai dansa. Gadis itu merasa sakit hati karena kenyataan bahwa bukan dialah yang berada di posisi putri sang Marquess tersebut. Bianca Crawford mencoba yang terbaik untuk mengingatkan dirinya agar tetap kuat dan tidak menunjukkan emosi. Namun dia tidak menyangka sang duk akan merusak kesendirian yang sangat dia butuhkan itu dengan begitu cepat. Sang nona muda meminta pria itu dengan nada tidak puas untuk meninggalkannya sendirian, namun permintaan itu tidak berpengaruh. Ini semua karena Ricardo Van Heiser merasa marah lantaran sejak awal dia sebenarnya tidak ingin menemani Merivona ke pesta dansa. Dia tidak ingin menjauhkan diri dari sang nona muda, namun gadis itu melakukan segalanya untuk memutuskan pertunangan mereka. Bianca Crawford dengan angkuh menyatakan bahwa semua orang di sekitar membicarakan betapa serasinya Ricardo Van Heiser dan Merivona, namun dia tidak menyangka bahwa pria itu akan menghubungkan semua yang terjadi dengan Asil Blunt yang memanfaatkan momen tersebut. Sang nona muda dengan cepat membela diri dengan mengatakan bahwa Asil Blunt lah yang memaksakan percakapan kepadanya, seperti yang biasanya terjadi. Namun, Ricardo Van Heiser tidak bisa begitu saja melupakan bahwa tunangannya telah berdansa dengan pria lain. Gadis itu dengan sinis berkomentar bahwa sang duk terdengar seolah-olah dia benar-benar telah berselingkuh. Dia tidak percaya bahwa pria itu membiarkan dirinya marah padanya, padahal pria itu sendiri sudah lama tidak memperhatikannya. Ricardo Van Heiser sendiri benar-benar menganggap sang nona muda bersalah, karena dia baru saja mengungkapkan perasaannya. Meskipun sebelumnya dia tidak memiliki gambaran yang jelas di kepalanya, sekarang dia hanya melihat Bianca Crawford di sisinya. Namun sang duk jelas kekurangan kemampuan analisis yang terampil untuk memahami bahwa gadis itu sebenarnya tidak ingin bersamanya. Bianca Crawford tidak percaya pada ketulusan perasaan sang satria yang hanya hidup dalam mimpinya sendiri. Dia menuntut agar pria itu bersumpah demi nyawanya saat itu juga bahwa dia benar-benar mencintainya. Namun dia tidak mendengar kata-kata yang tepat sebagai jawaban, itulah sebabnya dia menjadi benar-benar kecewa padanya. Tetapi sang nona muda tidak sempat pergi karena Ricardo Van Heiser tiba-tiba melingkarkan lengannya di pinggangnya. Pria itu ingin dengan segala cara membuktikan kepada sang gadis bahwa dia benar-benar tidak berbohong tentang cinta. Namun Bianca Crawford tidak lagi ingin mendengar tentang bagaimana dia menjadi gadis yang paling istimewa bagi sang duk. Memang, sang tokoh utama merasa bingung di bawah tekanan Ricardo Van Heiser yang berbicara dengan berapi-api kepadanya. Nona muda melihat betapa besarnya keinginan pria itu untuk berada di dekatnya, namun hal itu justru membuatnya semakin takut. Sang tokoh utama tahu bahwa jika dia memiliki perasaan terhadap sang duk, dia pasti akan tetap bersamanya. Namun gadis itu siap mengorbankan emosinya dan memberikan sang satria kepada wanita lain. Semua itu karena Bianca Crawford lebih ingin hidup daripada merasakan kebahagiaan sejati untuk sesaat. Dia tidak ingin menghadapi kemungkinan bahwa kekasihnya akan meninggalkannya suatu hari nanti, karena kecewa pada hubungan mereka. Maka, sang nona muda bergegas kembali ke aula utama tanpa pasangannya, mengakhiri percakapan di sana. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Merivona, yang kini tampak sedih dan kehilangan arah. Sang tokoh utama segera menebak bahwa gadis itu sedang dirundung oleh para bangsawan lain, karena merasa kesepian. Begitu melihat Bianca Crawford mendekat, gadis-gadis itu mendadak bersikap manis dan lembut. Namun Bianca Crawford tidak tertipu oleh senyum palsu yang mereka tunjukkan kepada semua orang. Dia langsung melontarkan pertanyaan mengenai keributan yang sempat terjadi sesaat sebelum kedatangannya. Sayangnya, dalang utama perundungan tersebut tidak berniat mengakui dosanya. Sebaliknya, dia mulai menuduh Merivona sebagai gadis yang terlalu bodoh dan naif. Gadis itu bahkan dengan lihai berpura-pura bersimpati kepada Bianca Crawford, yang pasangannya seolah telah direbut. Merivona hanya mendengarkan semua kata-kata ofensif itu dalam diam, karena dia tidak tahu cara membela diri. Sang tokoh utama ingat bahwa wanita bernama Kate Conwells ini sangat mahir menyebarkan rumor, dan sebelumnya Bianca Crawford tidak pernah menyentuh gosip semacam itu, karena tidak ada kebutuhan yang mendesak. Namun tindakan Kate Conwells kali ini benar-benar memicu amarah Bianca Crawford, dan wanita itu terlambat menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Dengan tenang, Bianca Crawford menjelaskan bahwa dialah yang meminta Ricardo Van Heiser untuk menemani Merivona ke pesta dansa. Perdebatan ini seketika menarik perhatian orang-orang di sekitar yang menyadari adanya konflik yang sedang membara. Namun sang tokoh utama tidak merasa khawatir, karena dia sangat percaya diri bisa membela dirinya sendiri. Dan memang benar, Kate Conwells tidak berkutik saat berhadapan dengan aristokrat yang cerdas dan cantik itu. Tidak ada yang berani menuduh sang duk melakukan pengkhianatan, karena mereka harus mempertanggungjawabkan kata-kata mereka di hadapan pria itu. Alhasil, wanita berambut pirang kita berhasil membuat Kate Conwells segera angkat kaki dari aula utama. Si tukang gosip itu membawa serta semua teman-temannya sambil berulang kali meminta maaf kepada Bianca Crawford atas apa yang telah terjadi. Namun urusan Bianca Crawford belum selesai karena dia masih harus berbicara dengan Merivona. Selama ini dia mencoba menyembunyikan fakta tentang pertunangannya,
namun sekarang gadis itu sudah mengetahuinya. Nona muda merasa tidak senang karena seluruh rencananya terkait Merifona berantakan begitu cepat. Dia bahkan tidak memikirkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, sehingga dia merasa bingung dan malu. Tiba-tiba, wanita berambut merah itu berbicara lebih dulu sehingga Bianca Crawford tidak sempat membela diri. Putri Sang Marquess itu justru berseru dengan lantang memberikan ucapan selamat atas pertunangan tersebut, karena baginya itu adalah kabar yang membahagiakan. Gadis itu mencoba mematuhi semua aturan etika bangsawan, yang selama ini terasa sulit baginya. Bianca Crawford merasakan emosi yang campur aduk, karena tidak menyangka akan mendapatkan dukungan yang begitu hangat. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin memenuhi keinginan Merifona, itulah sebabnya dia memilih untuk diam sebelumnya. Merifona sama sekali tidak terpikir untuk merasa tersinggung, karena dia memang orang yang sangat baik dan tulus. Merifona dengan tulus berterima kasih kepada temannya atas kesempatan untuk melakukan debut ini. Sang tokoh utama tidak pernah membayangkan bahwa situasi ini akan terselesaikan dengan begitu sederhana dan cepat. Namun Putri Sang Marquess itu sendiri mengakui bahwa wanita berambut pirang di depannya jauh lebih cocok bersanding dengan Ricardo Van Heiser. Bianca Crawford teringat isi buku tentang betapa hebatnya cinta Merifona kepada pria itu, sehingga dia merasa sedih. Gadis itu memang menganggap Sang Duk sebagai pria terbaik di seluruh kekaisaran, tetapi dia tidak akan menghalangi hubungan antara Ricardo Van Heiser dan Bianca Crawford, hanya karena perasaannya sendiri. Bianca Crawford tahu Merifona itu baik, tetapi dia tidak menyangka gadis itu akan memaafkan semua sandiwara yang terjadi di sini. Percakapan mereka terhenti oleh kedatangan Sang Duk yang mendekat dengan ekspresi wajah yang muram. Sang tokoh utama dengan canggung berterima kasih atas bantuannya, tetapi dia tidak tahu harus bicara apa lagi. Pria itu segera menyadari hal tersebut, yang membuatnya semakin murung dan memilih untuk pergi dalam diam tanpa melanjutkan percakapan. Bianca Crawford sendiri tidak menganggap perilaku sang satria sebagai sebuah kesalahpahaman di antara mereka. Jadi, dia tidak menghentikannya, apalagi karena Renard Winsbury kini sedang mendekat ke arah mereka. Ternyata sang satria berambut merah itu sudah lama mencari teman-temannya namun tidak melihat mereka di aula. Dia merasa khawatir pada adiknya karena mendengar ada gosip jahat yang beredar tentang gadis itu. Lalu Bianca Crawford ingat bahwa dia harus segera mengakhiri malam ini karena hari sudah semakin larut. Namun sebelum pergi, sang nona muda mendengar panggilan Merifona, sehingga dia menatap gadis berambut merah itu dengan gugup. Ternyata Merifona sekali lagi hanya ingin berterima kasih atas semua yang terjadi hari ini. Karena hal itu, sang nona muda akhirnya menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa membenci putri sang Marquess tersebut. Namun masalahnya, di akhir buku, justru Merifona lah yang menghabisi temannya itu dengan cara yang menyakitkan. Sang tokoh utama merasa ngeri karena dia ternyata mati lagi akibat sebuah kebetulan yang konyol. Gadis itu tidak pernah menyangka bahwa kali ini dia akan dituduh menghabisi ibu Merifona. Sejarah sekali lagi berubah, namun hal itu tidak membuat keadaan menjadi lebih baik bagi Bianca Crawford. Meski begitu, sang nona muda sangat yakin bahwa dia tidak akan pernah menghabisi orang lain. Dia menduga seseorang telah menghabisi ibu Merifona dan menimpakan semua kesalahan kepadanya karena alasan yang tidak diketahui. Nona muda tahu bahwa Merifona sangat naif sehingga akan mempercayai apapun yang dikatakan kepadanya. Bahkan Bianca Crawford sendiri pernah memanfaatkan sifat itu untuk mendapatkan kepercayaannya. Sekarang, nona muda harus bersikap sedemikian rupa agar tidak memberikan alasan bagi Merifona untuk meragukannya. Maka, keesokan paginya dia langsung menuju rumah sakit tempat ibu gadis itu dirawat. Putri sang Marquess segera menemukan temannya dan merasa gembira melihat kehadirannya. Dia dengan senang hati memperkenalkan Nyonya Magie kepada sang aristokrat untuk memberikan kesan yang baik. Bianca Crawford memastikan dirinya tampil ramah dan tidak menimbulkan kecurigaan sedikitpun. Dia bahkan tidak perlu memperkenalkan diri karena Merifona sudah menjelaskan semuanya kepada sang ibu. Hal ini membuat nona muda sedikit bingung, namun dia tidak menyadari adanya suasana permusuhan pada wajah wanita itu. Sang tokoh utama merasa senang mendengar bahwa putrinya terus-menerus bercerita kepada ibunya tentang dirinya. Gadis itu pun menjadi tenang setelah mendengar kata-kata tersebut, dan mampu tersenyum tulus kepada lawan bicaranya. Bianca Crawford sebelumnya telah menyiapkan cerita penyamaran yang meyakinkan, di mana dia mengaku sebagai penyokong dana bagi pasar lokal. Karena itu, tidak ada yang menaruh curiga bahwa niat sebenarnya adalah untuk mengenal Magie lebih dekat. Demi menjaga formalitas, Bianca Crawford benar-benar meluangkan waktu untuk mengamati orang-orang yang berjalan di sekitar pasar tersebut. Sekarang, Bianca Crawford dengan tenang menerima segala pujian yang dilontarkan oleh Merifona kepadanya. Akhirnya, Merifona mengundang sang aristokrat untuk berjalan-jalan bersama mereka sebentar. Inilah rencana sebenarnya dari sang tokoh utama, yang merasa takut jika sampai terjadi kematian mendadak pada Magie. Gadis itu berpura-pura tidak menyangka akan mendapatkan undangan seperti itu, padahal dirinya sendiri sudah tidak sabar menantikannya. Di saat yang sama, orang tua Bianca Crawford sedang melakukan audiensi dengan permaisuri Mayam. Pasangan suami istri itu tidak menyangka bahwa sang penguasa akan bersikeras menuntut aliansi dengan sang pangeran. Ternyata sang permaisuri masih berharap putranya akan mendapatkan istri seperti Bianca Crawford, dan fakta bahwa Ricardo Van Heiser menemani wanita lain ke pesta dansa memberinya alasan untuk tetap berharap. Gadis itu sudah lama memikat hati sang penguasa sebagai calon pewaris tahta. Namun, orang tua Bianca Crawford bergegas mengumumkan bahwa pertunangan putri mereka belum dibatalkan. Meski begitu, permaisuri Mayam tetap bersikukuh pada penawarannya, karena tidak ada yang berani menolaknya. Dia hanya meminta agar Bianca Crawford berbicara secara pribadi dengan Asil Blunt yang sudah menunggunya.
Wanita itu yakin bahwa putranya akan menjadi pasangan terbaik bagi seorang aristokrat. Sang penguasa percaya bahwa tidak ada hal di dunia ini yang lebih baik daripada posisi terhormat sebagai seorang putri. Namun Bianca Crawford sendiri sama sekali tidak berniat melirik arah Asil Blunt karena dia terlalu sibuk. Dia berkomunikasi dengan Marifona dengan penuh minat, menceritakan segala sesuatunya secara mendalam. Sang nona muda menjadi waspada ketika mengetahui bahwa Maggie terkadang pergi keluar ke jalanan sendirian. Bahkan Marifona pun tidak mengetahui detail mengenai ibunya ini, meskipun dia memang tidak selalu punya waktu untuk menemaninya berjalan-jalan. Wanita tua itu mengatakan bahwa dia secara berkala mengunjungi sebuah gereja yang terletak di dekat sana. Putri sang Marquess berharap ibunya akan segera merasa jauh lebih baik di tempat tersebut. Bianca Crawford akhirnya begitu hanyut dalam percakapan sampai dia melupakan urusannya yang lain. Alhasil, direktur rumah sakit harus meluangkan waktu untuk mencari sang gadis sendiri. Dia sudah lama ingin berbicara dengan donaturnya, yang uangnya digunakan untuk menyokong seluruh biaya pengobatan. Sang tokoh utama tidak ingin meninggalkan Marifona dan Maggie tanpa perhatiannya, karena dia datang hanya demi mereka. Namun gadis itu melihat bahwa kedua orang ini merasa sangat bahagia saat berdua, karena mereka adalah sebuah keluarga. Belum pernah Bianca Crawford menerima perhatian semacam itu, dan hal itu membuat hatinya terasa perih. Dia melarikan diri secepat mungkin sambil mencoba mengingat apa yang tertulis di dalam buku mengenai Maggie. Namun, wanita ini di dalam alur cerita buku tersebut, hanyalah karakter sampingan tanpa deskripsi mengenai hidupnya. Keadaan ini membuat sang tokoh utama marah, karena menurutnya tidak seharusnya memperlakukan orang seperti itu. Dia menyumbangkan sejumlah besar uang kepada sang direktur agar pria itu bisa merawat wanita tua tersebut. Dengan cara ini, sang nona muda berharap tidak memberikan alasan apapun bagi Marifona untuk membencinya atau melakukan pembunuhan yang kejam. Lebih dari apapun di dunia ini, Bianca Crawford tidak ingin siapapun di sekitarnya mati dengan konyol. Namun Maggie sendiri tidak menyangka bahwa hidupnya bergantung pada semacam alur cerita. Wanita itu mencoba mengikuti semua perintah dokter agar dia merasa lebih baik sesegera mungkin. Namun kenyataannya, dia tidak sesederhana dan sebaik kelihatannya pada pandangan pertama. Sementara itu, Bianca Crawford membangun citra diri yang baik dengan menjamu orang tuanya dengan makanan yang lezat. Semua orang tahu betapa langka dan terbaiknya hidangan gula-gula tersebut. Ibu dan ayahnya merasa senang dengan perilaku putri mereka yang mengejutkan mereka setiap hari. Gadis itu sendiri tersenyum ramah dan menerima pujian yang ditujukan kepadanya dengan penuh martabat. Belakangan ini, gara-gara buku tersebut, sang tokoh utama sama sekali tidak bisa bersantai karena merasa sangat takut. Seluruh pikirannya hanya dipenuhi oleh alur cerita ini, itulah sebabnya dia bahkan tidak melirik literatur lainnya. Bahkan sekarang, sang nona muda tanpa sengaja melamun dalam pikirannya, sehingga dia melewatkan seluruh ucapan ibunya. Gadis itu menelan ludah ketakutan, karena dia tidak punya hak untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Namun akhirnya, ibunya mulai bertanya dengan cemas apakah segala sesuatunya baik-baik saja dengan Bianca Crawford akhir-akhir ini. Sang tokoh utama tidak menyangka bahwa orang tuanya akan tiba-tiba mulai membicarakan tentang keluarga kekaisaran lagi. Alhasil, dia harus mengunjungi teman lamanya secara pribadi yang telah menunggunya. Pemuda itu segera menunjukkan perhatian kepadanya, yang hanya membuat Bianca Crawford menghela napas berat. Namun sebenarnya, Asil Blunt sudah tahu lebih dulu bahwa Bianca Crawford datang menemuinya untuk memberikan penolakan lainnya. Sang nona muda segera mengaku bahwa dia tidak bisa mengabaikan perintah untuk berbicara dari permaisuri Mayam sendiri. Asil Blunt menertawakannya sebagai candaan, karena pembicaraan mengenai kemungkinan pernikahan mereka sudah lama mereda. Nona muda meminta maaf atas perilakunya di masa kecil, karena dia sering menyinggung perasaan sang pangeran. Dulu, gadis itu bahkan pernah berteriak kepada seluruh lingkungan bahwa dia tidak akan pernah berniat menikahinya. Namun banyak waktu telah berlalu sejak saat itu, sehingga Asil Blunt bahkan tidak terpikir untuk merasa tersinggung. Pemuda itu mengenang kembali percakapan mereka bersama dengan hangat, yang kini frekuensinya menjadi semakin jarang. Gadis itu tidak bisa tidak menyadari suasana hati sang pangeran, dan dia merasa menyesal karena tidak mencintainya. Namun kenyataan bahwa Asil Blunt tiba-tiba membicarakan pertengkarannya dengan Ricardo Van Heyser menjadi kejutan bagi sang tokoh utama. Sang pangeran mengingatkan sambil tersenyum bahwa jika tidak ada pertengkaran itu, sang nona muda pasti tidak akan membiarkan dirinya melakukan tarian yang panas bersamanya. Hanya saja sang tokoh utama sendiri dengan percaya diri menyatakan bahwa hubungannya dengan Ricardo Van Heyser masih seperti sebelumnya. Asil Blunt tidak tahan untuk tidak mengomentari masalah ini, karena dia tidak menganggap hal tersebut sebagai pertanda baik. Sang nona muda pun sebenarnya memahami hal itu, tetapi dia mencoba segala cara untuk melindungi dirinya sendiri dan sang duk muda. Kenyataannya adalah sejak pertunangan dimulai, hubungan antara Ricardo Van Heyser dan Bianca Crawford tidak kunjung menjadi lebih hangat. Hal ini memberikan harapan bagi Asil Blunt bahwa suatu hari nanti gadis itu akan memilihnya. Bianca Crawford sebenarnya sudah mencurigai simpati sang pangeran, namun sebelumnya dia tidak pernah menganggap pemuda itu sebagai pasangan. Meski begitu, sang pangeran tidak merasa kecewa karena dia tidak ingin memaksa kekasihnya melakukan apapun. Sang tokoh utama memperhatikan dengan perasaan malu saat sang pewaris tahta, entah mengapa, melangkah semakin dekat ke arahnya. Dia mengeluarkan teriakan terkejut saat pemuda itu memintanya untuk melakukan upacara penobatan ksatria kepadanya. Menanggapi hal itu, Asil Blunt dengan percaya diri menyatakan bahwa dia ingin rumor tentang mereka berdua mulai tersebar setelah acara tersebut. Dia tahu bahwa kehormatan semacam itu hanya diberikan kepada anggota keluarga kekaisaran, dan dia sama sekali tidak keberatan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Bianca Crawford menerima bukti langsung bahwa Asil Blunt mencintainya. Gadis itu pun mulai berpikir tentang bagaimana alur cerita di dalam buku terlarang akan berubah jika dia menerima tawaran tersebut. Lebih dari apapun di dunia ini, nona muda ingin menghindari kematiannya dengan cara apapun yang diperlukan. Maka sang nona muda menggerutu bahwa Ricardo Van Heiser tidak akan melepaskannya begitu saja, karena pria itu sudah menolak untuk putus. Namun Asil Blunt sudah merasa senang karena Bianca Crawford tidak langsung menolaknya. Dia mengaku bahwa dia dan ibunya sudah memiliki rencana tentang bagaimana cara mengambil hati Bianca Crawford di antara hal-hal lainnya. Karena alasan ini, pemuda itu meminta sang gadis untuk melakukan upacara penobatan ksatria untuknya pada upacara mendatang. Asil Blunt berencana untuk secara bertahap menuntun Bianca Crawford menuju pernikahan bersamanya. Sang tokoh utama merasa senang mendengar bahwa sang pangeran siap menunggunya selama apapun yang diperlukan, dan Asil Blunt pun bahagia karena Bianca Crawford tidak melawan penerapan rencananya. Namun kenyataannya, pada saat itu gadis tersebut hanya memikirkan Duk Ricardo Van Heiser. Keesokan paginya, sang tokoh utama memilih acara mana yang akan dia datangi kali ini, namun dia merasa marah karena hampir semua bangsawan hanya mengundangnya bersama dengan Ricardo Van Heiser. Maka dengan cukup cepat, sang nona muda merasa lelah membaca surat yang sangat banyak dari orang-orang mulia tersebut. Dia mengerti bahwa sangat logis untuk mengundang lebih dari sekadar satu orang tunangan ke sebuah acara. Namun Ricardo Van Heiser belum berkomunikasi lagi dengan Bianca Crawford sejak situasi saat debut Mary Fona. Gadis itu sama sekali tidak tahu pikiran apa yang sedang melintasi kepala pria yang sedang marah itu. Nona muda bahkan menduga bahwa pria itu mungkin akan segera menulis surat kepadanya tentang pembatalan pertunangan. Namun, entah mengapa, sang tokoh utama justru merasa sedih memikirkan dirinya akan terbebas dari Ricardo Van Heiser. Pada akhirnya, sang nona muda hanya menemukan satu undangan yang memanggil dirinya saja, dan itu berasal dari keluarga Conwell. Karena Bianca Crawford tidak ingin menjadikan Kate Conwell sebagai musuh, dia setuju untuk datang. Setelah selesai dengan surat-surat itu, sang gadis merasa sangat lelah. Meskipun dia hanya duduk di satu tempat, dia tidak merasa rileks dan meminta Pak untuk membantunya bersiap-siap melakukan perjalanan ke panti asuhan. Bianca Crawford juga merasa khawatir karena peristiwa di dalam buku tersebut belum juga berubah baginya. Gadis itu menduga bahwa hal ini disebabkan karena dia belum membuat keputusan akhir. Maka, Bianca Crawford menetapkan tujuan untuk melakukan sesuatu yang baru dalam waktu dekat. Sang nona muda memulainya dengan memberikan dokumen kepada Liana untuk pindah ke gedung baru. Sang kepala panti asuhan benar-benar terkejut dengan hadiah semacam itu yang dia anggap sangat mahal. Namun sang tokoh utama yakin bahwa wanita ini bisa dipercaya, karena dia tidak memikirkan uang. Meskipun sang nona muda sudah lama mulai mendukungnya secara finansial, sang kepala panti asuhan memberikan segalanya untuk anak-anak. Hal ini memberikan pandangan yang baik di mata Bianca Crawford, sehingga dia terus mencoba untuk membantu. Hal yang paling menyenangkan bagi gadis itu adalah fakta bahwa anak-anak menyukai guru yang disewa. Mereka semua mendekati pembelajaran dengan penuh sukacita dan antusiasme, serta dengan rajin mengingat segalanya. Sang tokoh utama merasa senang dengan kemajuan ini, karena dia merasa khawatir dengan masa depan anak-anak. Namun sang kepala panti asuhan lupa memperingatkan sang nona muda, bahwa dia memiliki janji temu dengan orang lain. Alhasil, Ricardo Van Heiser secara tak terduga memasuki ruangan, yang membuat sang aristokrat muda itu sangat malu. Pria itu sendiri terpaku di ambang pintu karena dia tidak berencana untuk berdamai dalam waktu dekat. Tetapi sang gadis mengambil alih situasi dan memintanya untuk memberikan waktu sejenak untuk berbicara. Dia dengan jujur mengaku bahwa dia akan memberikan gelar ksatria kepada anak-anak laki-laki, yang membuat sang duk merasa kesal. Sehingga nona muda harus membela diri sekali lagi saat melihat wajah marah Ricardo Van Heiser. Pria itu terus menuduh bahwa Asil Blunt adalah alasan mengapa sang gadis ingin memutuskan pertunangan. Tetapi karena belakangan ini dia tidak mendengarkan gosip para bangsawan, dia merasa terkejut dengan berita tersebut. Bianca Crawford memberitahu sang duk bahwa mereka tidak lagi dianggap sebagai pasangan yang kuat di masyarakat bangsawan. Namun Ricardo Van Heiser sendiri menanggapi rumor bodoh dari orang-orang tersebut dengan tawa sarkastis. Tetapi pasangan itu tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan pembicaraan, karena Lala tiba-tiba menerobos masuk ke dalam ruangan. Bianca Crawford dengan ragu memuji gadis kecil yang berlari mendekat untuk memamerkan pencapaiannya itu. Ricardo Van Heiser merasa terkejut melihat gadis kecil itu memegang selembar kertas dan sebuah pena di tangannya. Pria itu secara pribadi ingin melihat kemampuan menulisnya, jadi dia meminta agar gadis kecil itu tidak dibawa pergi. Sang tokoh utama memperhatikan tindakan sang duk dengan penuh ketidakpahaman, karena dia merasakan adanya maksud terselubung. Dan benar saja, Ricardo Van Heiser memanfaatkan situasi tersebut dan duduk sedekat mungkin dengannya. Gadis itu bahkan tidak sempat bereaksi dengan cara apapun untuk mencegah kelancangan tersebut. Dia hanya bisa mendesis marah kepada sang duk, yang sama sekali tidak merasa bersalah sedikitpun. Dan pada saat itu, Lala dengan manis dan polos menunjukkan apa yang telah berhasil dia pelajari dari pengasuhnya. Bianca Crawford menjawab gadis kecil itu dengan bingung, karena dia merasa sangat gugup berada dekat dengan pria tersebut. Di sini dia menyadari bahwa dia belum pernah memberitahu gadis itu namanya, padahal dia ingin menuliskannya. Lala tidak langsung mampu mengulangi kalimat indah dan rumit milik temannya, sehingga gadis itu bahkan terisak karena kecewa, karena dia tidak bisa mengatasi tugas ini sekarang. Namun Ricardo Van Heiser mendukung gadis kecil itu dan berjanji bahwa dia pasti akan memberinya sesuatu. Sang tokoh utama masih mencoba menjauh dari sang duk dengan perasaan malu, karena pria itu duduk begitu dekat dengannya. Dia takut melihat emosi buruk lainnya di wajah tampan calon suaminya tersebut. Namun secara mengejutkan,
Pria itu merasa kasihan dan hanya meminta gadis itu untuk pergi ke pesta dansa bersamanya. Sebelum Bianca Crawford sempat menarik tangannya, sang duk menciumnya, menandakan hak miliknya. Bertahun-tahun yang lalu, berkat kemenangan terus-menerus selama peperangan, Kekaisaran Splendor mencapai kekuasaan yang besar. Namun harga yang harus dibayar selama pertempuran terakhir 5 tahun lalu, adalah hilangnya banyak nyawa warga sipil. Oleh karena itu, sang kaisar memerintahkan agar hari kemenangan ini dirayakan dengan hari libur besar-besaran sejak saat itu. Dia secara pribadi memberi penghargaan kepada bawahan setia yang membantunya menaklukkan dan menenangkan kekaisaran tetangga. Dan rakyat jelata merasa senang memiliki kesempatan untuk mengunjungi festival sekali lagi, meskipun itu karena acara semacam itu. Namun Merifona belum pernah mendengar bahwa hari kemenangan dipersiapkan dengan begitu saksama. Bianca Crawford tidak terkejut dengan hal ini karena di desa yang tenang dan jauh dari ibu kota kekaisaran, informasi seperti itu jarang sampai. Namun putri sang Marquess itu tidak yakin bahwa dia ingin ikut serta dalam festival sekarang, meskipun dia terpaksa melakukannya. Gadis itu panik hanya karena membayangkan bahwa dia harus bertemu dengan para penguasa secara pribadi. Namun, Bianca Crawford menyenangkan temannya dengan mengatakan bahwa dia baru saja akan mempersiapkannya untuk percakapan tersebut. Sang tokoh utama tidak ragu bahwa dia akan mengatasi tugas itu dengan sempurna. Dan untuk memulainya, dia pergi ke berbagai toko mahal di ibu kota, tetapi gadis berambut merah itu sendiri sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang mode, sehingga dia terus-menerus memilih segala sesuatu secara sembarangan. Bianca Crawford dengan hati-hati memilihkan gaun untuk putri sang Marquess tersebut, karena dia ingin semua orang menyukainya. Bianca Crawford bahkan berpikir untuk menata rambut Merifona yang selalu berantakan dengan gaya yang sedikit berbeda. Sang tokoh utama benar-benar merasa khawatir bahwa putri sang Marquess itu bisa terlihat biasa saja bahkan dalam pakaian yang indah. Jadi, dia menetapkan tujuan untuk menciptakan citra yang memukau bagi gadis naif tersebut. Putri sang Marquess tidak menghalangi wanita berambut pirang itu dengan cara apapun, karena dia menghormati pengalaman dan pengetahuannya. Untuk dirinya sendiri, Bianca Crawford memilih gaun hanya dalam beberapa menit karena dia tahu apa yang akan cocok untuknya. Jadi, mudah baginya untuk fokus membantu Merifona sendirian, yang merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi. Selama proses tersebut, sang tokoh utama secara tidak sengaja menyebutkan bahwa dia pasti akan menghadiri acara pesta teh keluarga Cornwell. Merifona segera teringat pada wanita tidak menyenangkan yang telah merundungnya selama debutnya baru-baru ini. Bianca Crawford baru sekarang menyadari bahwa gadis itu sangat kurang pengalaman dalam berkomunikasi di masyarakat kelas atas. Dia mencoba menjelaskan bahwa para aristokrat membela posisi mereka, tetapi tidak ada yang memulai permusuhan aktif. Bagi Merifona, komunikasi semacam itu terasa mengerikan dan tidak dapat dipahami karena dia tidak pernah berpura-pura menjadi orang lain. Bianca Crawford menyebutkan tentang Kate Cornwells bahwa dia menjadi populer karena dia mahir dalam menyebarkan rumor di antara orang-orang. Putri sang Marquess merasa malu sekaligus senang ketika menyadari bahwa pangkatnya lebih tinggi daripada gadis jahat tersebut. Pada akhirnya, sang tokoh utama menasihati Merifona untuk mencoba menjaga hubungan baik dengan semua aristokrat. Sebagai tanggapan, dengan kejengkelan yang sulit ditekan, gadis itu mengakui bahwa dia ingin menjambak rambut wanita jahat tersebut, tetapi Bianca Crawford tidak bisa membiarkan hal semacam itu terjadi karena hal itu akan menurunkan status Merifona. Malam itu, segera setelah kembali ke kamarnya, dia langsung jatuh kelelahan di atas tempat tidur yang sangat empuk. Gadis itu masih merasa tidak nyaman karena harus tidur sendirian di ruangan yang begitu besar. Dia melihat sebuah amplop kecil berisi permen di atas meja, dan segera tenggelam dalam kenangan. Sang nona muda tidak menyangka bahwa pada siang hari Bianca Crawford tiba-tiba mengajaknya ke toko roti terbaik di kekaisaran bersamanya. Dia memperhatikan dengan penuh kekaguman setiap langkah anggun dari Bianca Crawford yang cantik. Namun yang paling mengejutkan Merifona adalah temannya itu memesankan kue-kue yang lezat untuknya juga. Merifona semakin percaya bahwa Bianca Crawford adalah orang yang baik setelah perbuatan baiknya. Faktanya, inilah tepatnya yang ingin dicapai oleh sang tokoh utama, tetapi dia sendiri merasakan kehangatan dalam prosesnya. Merifona telah diperingatkan sebelumnya bahwa hidup di tengah masyarakat kelas atas sangatlah sulit. Namun gadis itu mencoba yang terbaik untuk menjadi seperti Bianca Crawford, yang baginya tampak mengungguli semua orang. Namun mentor sang nona muda tidak bisa menyebut anggota keluarga Crawford manapun sebagai orang yang baik dan murah hati. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini selalu bertindak hanya demi motif dan kepentingan pribadi. Namun, Merifona tetap terus percaya bahwa temannya itu berbeda dari para aristokrat lainnya. Dia sangat yakin akan hal ini karena dia ingat betul bagaimana perilaku orang-orang yang tidak tulus. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, nona muda itu memiliki seorang teman baik, dan dia berniat melindunginya sampai akhir. Keesokan paginya, sang tokoh utama pergi ke acara pesta teh keluarga Cornwell, di mana dia telah diundang sebelumnya. Namun dia sama sekali tidak tertarik mendengarkan gosip dari gadis-gadis di sekitarnya, sehingga dia hanya meminum teh sambil memikirkan urusannya sendiri. Sementara itu, Kate Cornwells mulai mencaci maki Merifona yang dianggap lancang, karena telah diterima masuk ke dalam keluarga yang begitu terpandang. Akibat kekurang waspadaannya, Bianca Crawford secara tidak sengaja justru membenarkan semua perkataan Kate Cornwells yang licik tersebut. Pada awal pertemuan ini, Kate Cornwell sebenarnya tidak yakin bagaimana harus bersikap di hadapan tamu sepenting itu, tetapi sejak awal Bianca Crawford mulai menunjukkan sisi terbaiknya dengan sangat halus. Dia menerima berbagai pujian dengan penuh martabat, meskipun sebenarnya dia tidak membutuhkannya. Dalam kesempatan itu, sang nona muda mengatakan sesuatu yang menyenangkan kepada gadis-gadis lain, yang membuat mereka merasa tersipu malu. Untuk menebus semua kesalahpahaman di masa lalu,
dengan bantuan pelayannya yang bernama Pak, nona muda membawa sebuah hadiah. Sang tokoh utama tahu bahwa kue kering paling lezat di seluruh kekaisaran pasti akan menyenangkan semua orang. Dan benar saja, Kate Conwells beserta pengikutnya dengan cepat mulai berkomunikasi dengan lebih sopan kepada para wanita di sana. Alhasil, Bianca Crawford bahkan sempat bingung tentang siapa sebenarnya yang memegang kendali di pesta teh kecil ini. Di sela-sela itu, Kate Conwells sangat mahir memuji lingkungan rumahnya sendiri untuk menarik perhatian. Namun Bianca Crawford mulai merasa bosan dengan penjilatan yang begitu mencolok bahkan sebelum dia sampai ke meja makan. Dia tahu betul apa yang akan diobrolkan oleh gadis-gadis ini selama berjam-jam. Teman-teman Kate Conwells tidak pernah dikenal karena gosip mereka yang orisinal, jadi Bianca Crawford tidak mendengarkan mereka. Sang nona muda menghadiri acara tersebut, hanya untuk memperbaiki hubungannya setelah acara pesta dansa berakhir. Walaupun pada kenyataannya, gadis-gadis itu hanya mengingatkannya pada manekin-manekin berpakaian serupa yang bodoh. Satu-satunya wanita yang benar-benar menarik perhatian Bianca Crawford duduk dengan sangat tenang. Dia menebak bahwa gadis itu merasa senang hanya dengan hadir di tempat ini, sehingga dia memilih untuk tetap diam. Sementara itu, Bianca Crawford merasa benar-benar bosan berada di tengah-tengah orang yang sedang menggunjingkan semua orang di sekitar mereka. Bianca Crawford melamun memikirkan bagaimana rupa Lala jika mengenakan gaun-gaun yang cantik. Gadis itu yakin bahwa Lala akan memenangkan hati banyak orang karena dia cantik baik secara fisik maupun jiwa. Apalagi saat ini gadis kecil itu sedang menunjukkan ambisi dan ketekunannya dalam belajar. Sang tokoh utama begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak menyadari saat dirinya disapa dalam percakapan tersebut. Dia mendapati bahwa semua gadis di sana sedang menunggu dengan penuh minat jawaban darinya atas pertanyaan penting mereka. Maka Bianca Crawford dengan halus ikut bermain peran dengan para wanita tersebut, yang membuat mereka benar-benar merasa senang. Bianca Crawford tidak menanyakan apa subjek pembicaraannya karena dia merasa canggung. Segera setelah gadis itu memiliki kesempatan, dia langsung melarikan diri menuju panti asuhan, dan sang aristokrat menemukan anak-anak sedang berada di tengah permainan yang menyenangkan, sesuatu yang sudah dia duga. Namun sang nona muda terkejut saat melihat Merifona, yang sedang asyik bermain dengan anak-anak. Sang tokoh utama bahkan tidak pernah membayangkan bahwa Merifona akan mengunjungi tempat ini secara pribadi. Tapi yang paling mengejutkan Bianca Crawford adalah tawariang Ricardo Van Heiser, pemandangan yang tidak dia lihat selama beberapa hari terakhir. Orang pertama yang menyadari kehadiran Bianca Crawford adalah si kecil Lala, yang memang memiliki ketajaman perhatian yang baik terhadap segala hal. Dia segera menghentikan permainannya dan berlari menuju gadis yang dia anggap sebagai seorang putri sejati. Sang nona muda mencoba menenangkan diri dan menyapa gadis kecil yang menyerbu ke arahnya itu dengan sebuah senyuman. Gadis itu merasa malu karena sang duk juga memberikan perhatian kepadanya. Padahal dia sebenarnya tidak ingin berkomunikasi dengan pria itu. Sementara itu, Merifona mengatakan bahwa dia mulai tertarik pada panti asuhan tersebut, yang menjadi alasan dibalik penyelenggaraan pesta dansa kehormatan. Namun kedua gadis itu tidak sempat mengobrol lama karena Lala menuntut agar Bianca Crawford bermain bersama mereka. Sang tokoh utama menolak kesempatan ini dengan dalih bahwa dia memiliki banyak urusan yang harus diselesaikan. Tidak ada yang mencoba menghentikannya karena sang aristokrat menyebutkan bahwa dia membawa hadiah. Bianca Crawford tersenyum lembut kepada Lala dan membanggakan bahwa dia membawa kue kering terbaik di seluruh kekaisaran. Pada saat itu, dia merasa lega karena Merifona telah mengambil alih sepenuhnya pengawasan terhadap anak-anak. Namun, Bianca Crawford tidak bisa menghindari pembicaraan dengan Ricardo Van Heiser, karena pria itu berjalan lurus ke arahnya. Gadis itu bertanya dengan bingung apakah sang duk biasanya tidak sibuk dengan urusan pekerjaan di jam seperti ini. Namun alih-alih menjawab, pria itu justru mengingatkannya bahwa gadis itu belum mengatakan apapun mengenai lamarannya yang baru-baru ini. Terakhir kali, percakapan mereka terhenti oleh Lala yang bersemangat, yang menganggap mereka sebagai pasangan dari dunia dongeng. Dan sekarang, sang nona muda mengakui dengan helaan napas bahwa dia tidak bisa menjanjikan apapun yang konkret kepada tunangannya. Sang tokoh utama percaya bahwa dia tidak memiliki hak untuk menolak permintaan sang pangeran, tidak peduli seberapa tidak sukanya sang duk akan hal itu. Ricardo Van Heiser tiba-tiba menaikkan suaranya karena amarah dan rasa tidak senang, dan dia tidak bisa menahan dirinya pada saat itu. Tiba-tiba, sang mempelai wanita dan mempelai pria itu mendengar teriakan lantang Lala, yang melarang mereka untuk bertengkar. Gadis kecil itu menyilangkan tangan kedua orang dewasa tersebut, dan memaksa mereka untuk segera berdamai satu sama lain. Tapi tidak berhenti di situ, karena gadis kecil itu juga menuntut agar mereka berpelukan. Sang tokoh utama tidak sempat menolak saat dia merasakan kehangatan tubuh Ricardo Van Heiser, yang membuatnya sangat malu. Wajah gadis itu memerah padam karena pria itu mulai menyatakan perasaannya lagi kepadanya. Pria itu berjanji bahwa dia akan berusaha menjadi yang terbaik baginya agar gadis itu tidak memikirkan orang lain. Dan malam itu, seorang gadis yang belum diketahui identitasnya di dalam buku terlarang tampak sedang mengendap-endap di jalanan. Namun dengan cukup cepat, dia berpapasan dengan seorang pria yang menghalangi jalannya. Ternyata, mereka berdua sudah lama saling mencintai dan melarikan diri untuk bertemu. Sang kekasih dengan bahagia membanggakan bahwa dia akan segera menjadi seorang satria sejati. Gadis itu merasa senang karena segalanya berjalan tepat sesuai rencana mereka. Namun peristiwa di dalam buku tidak mencerminkan hal tersebut. Pagi harinya, Merifona kembali mengunjungi ibunya, Maggie, yang sangat dia rindukan belakangan ini. Bianca Crawford juga hadir di sana, masih berusaha memenangkan kepercayaan keluarga ini. Mereka membicarakan tentang upacara penobatan mendatang di mana Merifona merasa takut akan dipermalukan karena kecanggungannya. Maggie merasa sedikit khawatir dengan kemampuan putrinya, namun dia mencoba untuk terus mendukungnya.
Baru sekarang Bianca Crawford mengetahui bahwa sebagai tanda terima kasih, Maggie telah merajutkan sebuah syal untuknya. Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum bahwa dia merasa harus membalas kebaikan sang aristokrat dengan cara tertentu. Sang tokoh utama merasa senang mendengarnya, karena dia sama sekali tidak mengharapkan imbalan apapun. Gadis itu merasa sangat bingung dan mengaku bahwa dia belum pernah menerima hadiah buatan tangan sebelumnya. Sebagai tanggapan, Maggie dengan bangga melaporkan bahwa dia cukup mahir dalam merajut. Bahkan di desa, beberapa orang mulia membeli barang-barang rajutan tangan darinya. Dan di masa kecil Merivona, ibunya merajut sebagian besar pakaian yang dikenakan gadis itu. Tiba-tiba, mereka mulai membicarakan tentang sebuah topi, yang sangat suka dipakai oleh Merivona setiap saat. Maggie bercerita betapa khawatirnya dia karena putrinya selalu membawa benda itu keluar rumah, bahkan di musim semi sekalipun. Hal ini membuat sang tokoh utama tertawa terbahak-bahak, karena dia belum pernah mendengar cerita semacam itu tentang dirinya sendiri. Di sini, Maggie teringat bahwa dia memiliki cerita lain tentang masa kecil putrinya yang nakal. Dia mengatakan bahwa ada legenda yang menyebutkan bahwa selalu ada banyak peri di dalam hutan. Maggie bercerita bahwa dia meyakinkan putrinya kalau dia telah memberikan salah satu topi beruang miliknya kepada seorang peri. Hal ini dilakukan agar sang gadis selalu pulang ke rumah di bawah pengawasan peri. Menurut cerita sang ibu, barulah pada suatu malam, seorang peri terbang datang dan mengambil topi milik putrinya itu. Sebagai orang dewasa, Merivona merasa sangat malu dengan cerita itu karena dia merasa terlalu naif. Merivona berharap agar Bianca Crawford tidak memperlakukannya dengan buruk karena perilakunya saat masih kecil. Namun kemudian sang tokoh utama dengan serius menyatakan bahwa peri tersebut seharusnya tidak mencuri topi dari gadis kecil itu. Lalu Maggie menjelaskan sambil tersenyum bahwa sebenarnya dialah yang mengambil topi putrinya, bukan peri. Bianca Crawford menyadari bahwa dia telah tertipu oleh cerita bohong tersebut, yang membuatnya merasa malu. Namun tidak ada satupun dari para wanita itu yang berniat menertawakan sang aristokrat karena sifatnya yang terlalu mudah percaya, sehingga sang nona muda dapat ikut bergembira karena mereka semua menghabiskan waktu yang menyenangkan di bawah perlindungan pengawal miliknya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ikatan yang begitu kuat dan hangat di antara anggota keluarga. Gadis itu berharap agar Merivona dan Maggie tidak bertengkar, sementara dia sendiri harus kembali karena urusan di rumah besar. Sesampainya di rumah, sebuah kejutan telah menunggunya berupa tumpukan hadiah yang sangat banyak di tengah ruang tamu. Di bawah tumpukan itu, hanya terdapat satu catatan yang dikirim atas nama sang putra mahkota. Pria itu mengatakan bahwa dia memutuskan untuk memberikan sebuah gaun indah yang hanya layak dikenakan oleh gadis itu. Sang nona muda merasa canggung saat Asil Blunt menulis bahwa dia akan terlihat cantik dalam pakaian apapun. Gadis itu menyadari hampir seketika bahwa banyak dari hadiah yang diberikan tidak dapat ditemukan bahkan di seluruh kekaisaran. Namun yang paling membuat nona muda terkesan adalah sebuah perhiasan yang tersimpan di dalam kotak. Maka nona muda memerintahkan untuk mengganti gaun yang awalnya telah disiapkan untuk upacara penobatan. Saat bersiap-siap untuk tidur, sang tokoh utama mengeluarkan kotak lain yang sebelumnya dia sembunyikan. Masalahnya adalah belum lama ini, dia menerima sebuah perhiasan indah dari Ricardo Van Heiser. Pria itu, dengan wajah malu-malu, mengaku bahwa dia memutuskan untuk memberikan hadiah tersebut kepada sang gadis. Sang nona muda menebak bahwa bros ini dibuat berdasarkan pesanan khusus, meskipun sang duk berpura-pura bahwa harganya murah. Bros semacam itu selalu menghiasi gaun para wanita bangsawan, untuk membuat pakaian mereka tampak lebih berkelas. Hanya nona muda yang tahu perhiasan mana yang pada akhirnya akan dia pilih untuk acara mendatang. Sang tokoh utama dengan tulus menganggap persaingan di antara kedua pria itu, untuk memperebutkan hati dan tangannya, adalah hal yang konyol. Namun dia tidak memiliki hak untuk tidak bersiap dengan semestinya untuk hari libur mendatang di mana dia memegang peran utama. Sang tokoh utama merasa tersanjung, karena dia bisa secara pribadi memberikan gelar ksatria kepada para pemuda yang layak. Satu-satunya hal yang mengganggu nona muda, adalah keharusan untuk menghadiri pesta dansa di malam hari. Dia jauh lebih suka menghadiri festival bersama rakyat jelata di jalanan kota. Namun, sang nona muda harus bertemu dengan Merivona terlebih dahulu untuk bersiap menghadapi pesta tersebut. Dia mengenakan gaun pemberian sang pangeran, karena dia menganggapnya sebagai yang paling cocok. Merivona merasa senang karena ucapan selamatnya kepada para penguasa telah berhasil, dan kekhawatirannya selama ini sia-sia. Sang tokoh utama tersenyum mendengar hal itu, meskipun dia harus segera bertemu dengan teman-temannya. Asil Blunt segera menyadari bahwa gadis itu mengenakan semua yang baru saja dia berikan kepadanya. Namun kenyataannya, Bianca Crawford tidak menganggap hal itu sepenting yang dipikirkan oleh pria itu. Meski begitu, Asil Blunt sengaja mulai membanggakan pilihannya yang bagus, yang sangat membuat Ricardo Van Heiser marah. Pria itu sendiri mengakui bahwa sang nona muda terlihat luar biasa, namun dia tetap merasa tersinggung. Sang tokoh utama hanya bisa berharap kedua temannya itu tidak akan bertengkar pada malam pesta dansa. Sang duk ingin membalas dendam kepada sang pangeran, karena sang nona muda memilih pakaian pemberian rivalnya itu. Jadi, sebagai seorang tunangan, dia mencium tangan gadis itu, membuat Asil Blunt merasa sangat iri kepadanya. Merivona terpaksa berdiri diam di samping, karena dia tidak memiliki ketertarikan pada pria manapun di sana. Namun kemudian, Renard Winsbury membuka pintu dan mengingatkan mereka bahwa upacara akan segera dimulai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang tokoh utama merasa sangat senang melihat pria itu, karena kehadirannya menghentikan perdebatan teman-temannya. Bianca Crawford menjalankan perannya dengan sangat cantik dan anggun sepanjang acara tersebut. Gadis itu berterima kasih kepada sang pangeran, karena telah memberinya kesempatan yang luar biasa.
Anak-anak lelaki itu semua mengulangi sumpah kata demi kata, dan menerima gelar ksatria atas keberhasilan mereka. Di akhir upacara, Asil Blunt membantu Bianca Crawford menyelesaikan segalanya dengan benar. Namun sang nona muda sudah mendengar rumor yang tersebar di antara kerumunan, bahwa dia telah digantikan posisinya. Alhasil, semua orang yang berada di antara para aristokrat pada saat itu terpaksa mendengarkan gosip tersebut. Dan yang paling marah atas gosip itu adalah Ricardo Van Heiser, karena dia sama sekali tidak berniat memutuskan pertunangannya dengan sang nona muda. Namun bahkan temannya pun tidak bisa membantu pada saat itu, karena tidak ada hal yang bergantung padanya. Malam itu di panti asuhan, kegiatan berjalan seperti biasa di antara anak-anak yang patuh. Nicole, sebagai gadis tertua, memutuskan untuk memberi si kecil Lala sebuah hadiah kecil namun sangat manis. Gadis kecil itu merasa gembira karena dompetnya sekarang terlihat seperti anak kucing kecil. Gadis-gadis itu memang tidak sering menyenangkan satu sama lain dengan barang-barang kecil seperti itu, tetapi mereka selalu mencoba membantu dalam segala hal. Nicole terus mengawasi banyak anak di tempat penampungan tersebut dan mendorong mereka untuk mengikuti aturan. Tetapi dia tidak selalu bisa menjadi sosok otoritas bagi anak-anak lelaki yang energik di panti asuhan. Meski begitu, mereka semua mudah terpikat pada si manis Lala karena spontanitas dan kebaikannya. Anak-anak lelaki melihat bahwa gadis itu menjadi favorit banyak orang, namun mereka hanya menjadikannya bahan candaan kecil. Baru-baru ini, berkat pengaruh Bianca Crawford, semua anak memiliki uang saku sendiri. Anak-anak lelaki itu merasa sangat berterima kasih kepada sang aristokrat yang telah memberi mereka banyak kesempatan. Anak-anak yang lebih tua selalu menabung uang tunai ini, sementara yang lebih muda menghabiskannya untuk membeli permen. Banyak anak laki-laki di sana yang di masa depan bercita-cita menjadi seorang satria seperti Ricardo Van Heiser. Namun secara pribadi, Lala, karena usianya yang masih sangat kecil, bahkan belum memikirkan masa depan yang jauh. Dia hanya bermimpi bisa menangkap setidaknya satu pandangan sekilas pada sang pangeran untuk melihat ketampanannya. Semua anak mendengar bahwa banyak orang dewasa sekarang sedang berpartisipasi dalam festival dan pesta dansa. Mereka ingin sekali melihat acara-acara tersebut, tetapi mereka masih terlalu muda untuk itu. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa Bianca Crawford sama sekali tidak merasa senang dengan acara ini. Tidak peduli seberapa keras sang nona muda mencoba menghindarinya, dia kembali terjebak di antara dua pria. Asil Blunt mencoba kapasitasnya sebagai seorang pangeran untuk merebut tarian pertama dari sang nona muda yang didambakannya dari sang rival. Sementara itu, Ricardo Van Heiser merasa yakin bahwa dia memiliki peluang lebih baik sebagai sang tunangan. Alhasil, sang tokoh utama harus menyaksikan lagi pertengkaran mengenai identitas dirinya. Tidak ada satupun dari teman masa kecil itu yang berniat menyerahkan gadis cantik itu kepada yang lain. Pada saat itu, sang nona muda hanya menatap dari Asil Blunt ke Ricardo Van Heiser dengan bingung. Karena tidak tahu cara menghentikan mereka, dia menyadari bahwa Ricardo Van Heiser secara bertahap mulai mengalah kepada Asil Blunt dalam percakapan untuk pertama kalinya. Bianca Crawford tidak menyangka sang pangeran akan menyebutkan perasaannya yang telah dia pendam untuk sang duk selama 10 tahun. Hal itu menjadi kejutan bagi sang nona muda, bahwa sang pewaris tahta tahu tentang pembicaraan pembatalan pertunangan tersebut. Pemuda itu merasa bangga karena fakta bahwa dia bisa mendapatkan hampir semua informasi karena statusnya. Jadi, saat ini, dia berniat memperjuangkan kebahagiaan sejati bagi wanita tercintanya. Putaran peristiwa ini menjadi kejutan bagi Ricardo Van Heiser, yang selama ini merasa hanya melakukan sedikit hal untuk Bianca Crawford. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sang pangeran benar-benar bertekad untuk memperjuangkan sang nona muda lagi. Bianca Crawford belum pernah mendengar sebelumnya bahwa pria itu pernah mengalah dalam diam demi seorang teman. Bahkan saat masih kecil, bocah laki-laki itu sering mengumumkan kepada Ricardo Van Heiser bahwa dia pasti akan melamar Bianca Crawford. Pada saat itu, Ricardo Van Heiser tidak peduli karena dia belum memiliki perasaan apapun terhadap gadis itu. Itulah sebabnya Asil Blunt berseri-seri bahagia, percaya bahwa dia tidak memiliki pesaing di sekitarnya. Dia hanya memikirkan nona muda Crawford sebagai calon istrinya di masa depan. Namun sejauh ini, dia belum bisa berteman baik dengan gadis kecil yang keras kepala itu. Meski begitu, Asil Blunt tidak melihat adanya rintangan bagi dirinya sendiri, karena dia adalah putra mahkota. Sebagai tanggapan, Ricardo Van Heiser dengan bijak menasihati temannya untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat Bianca Crawford sendiri. Itu semua karena pemuda itu bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa sang nona muda bisa menolaknya. Bianca Crawford bermimpi menjadi wanita sejati, dan hanya sang pangeranlah yang bisa membantunya meraih kekayaan. Baru setelah beberapa waktu, ketika gadis itu tidak memilihnya, pemuda itu menyadari betapa salahnya dia. Dia sebenarnya bisa memberikan seluruh dunia kepada gadis yang telah dia cintai dengan tulus sejak masa kecil itu. Namun Asil Blunt tidak bisa berbuat apa-apa terhadap fakta bahwa Bianca Crawford telah jatuh cinta kepada orang lain selain dirinya. Dan setiap kali pemuda itu melihat dengan sedih saat gadis itu tersenyum kepada orang lain selain dirinya. Jadi Asil Blunt tidak terkejut ketika Bianca Crawford menghubungkan keluarganya dengan Ricardo Van Heiser. Karena temannya menerima lamaran kekasihnya, sang pangeran percaya bahwa memang ada perasaan di antara mereka berdua. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada yang berubah sama sekali di antara Bianca Crawford dan Ricardo Van Heiser, dan sang pewaris tahta tidak mempercayai kata-kata temannya yang mengaku benar-benar mencintai aristokrat berambut pirang tersebut. Asil Blunt percaya bahwa dia memiliki hak penuh untuk mengklaim hati gadis itu yang masih bebas. Hal ini menjadi kejutan bagi Ricardo Van Heiser, karena menyadari bahwa selama ini dia tidak pernah menanyakan pendapat sang nona muda. Di puncak perdebatan itu,
sang tokoh utama tidak tahan lagi dan meminta agar serangan itu dihentikan. Gadis itu merasa canggung karena teman-temannya bertengkar karena alasan yang begitu konyol. Dengan hati yang berat, Asil Blunt mengatakan bahwa hari ini adalah kesempatan terakhir bagi Ricardo Van Heiser. Percakapan ini membangkitkan kembali kenangan tentang peristiwa yang terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, Ricardo Van Heiser terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, dan gadis itu sering menunggunya sampai menit terakhir. Melihat Bianca Crawford kelelahan, Ricardo Van Heiser mulai mengkhawatirkan kondisinya. Namun sang nona muda merasa sangat bahagia, karena mendapat kesempatan untuk melihat kekasihnya, sehingga dia tidak mempedulikan dirinya sendiri. Alhasil, bocah laki-laki itu tidak punya pilihan selain mengikuti fantasi gadis itu. Namun kali ini, Bianca Crawford datang untuk mencari tahu pendapat temannya tentang pertunangan mereka yang sudah dekat. Faktanya, Ricardo Van Heiser belum siap untuk hal semacam ini karena dia tidak memiliki perasaan terhadap nona muda. Namun dia merasa sakit hati melihat wajah gadis itu yang kecewa, sehingga dia tidak bisa menolak. Bocah itu dengan jujur mengakui bahwa dia akan mencoba membalas perasaan Bianca Crawford di masa depan. Setelah mendengar kata-kata ini, sang tokoh utama menjadi begitu emosional, sehingga dia menangis terseduh-seduh tepat di koridor. Dia siap melakukan apa saja demi kekasihnya. Maka, dia berjanji untuk menjadi seorang Duchess terbaik. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, janji itu telah kehilangan semua maknanya, karena hubungan yang tidak pernah berubah. Ricardo Van Heiser merasa sangat malu karena betapa tidak peka perilakunya terhadap gadis itu selama ini. Sementara itu, Bianca Crawford merasa khawatir bahwa Asil Blunt telah memutuskan untuk membatalkan pertunangannya demi kepentingannya sendiri. Akibatnya, suasana hati sang nona muda menjadi begitu buruk sehingga dia tidak ingin pergi ke pesta dansa. Namun kemudian Ricardo Van Heiser berbicara langsung mengenai perasaannya, tetapi gadis itu tidak bisa mengakui cintanya kepadanya. Belakangan ini, dia telah melihat banyak sisi baru dari pria yang belum pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Bianca Crawford mencatat dengan terkejut bahwa sang Duk, entah mengapa, menjadi jauh lebih hangat dan lebih peduli terhadapnya. Dan saat ini, dia kembali tidak bisa memahami apa yang dirasakan Ricardo Van Heiser dengan wajah sesedih itu. Pria itu tiba-tiba mengakui bahwa selama ini dia telah berperilaku salah dan mengabaikan tunangannya. Dia tidak pernah mencoba memahami sang aristokrat, yang dia asumsikan sebagai orang yang sombong sejak awal. Namun Bianca Crawford sudah merasa lelah dengan permintaan maaf terus-menerus yang dilakukan Ricardo Van Heiser akhir-akhir ini. Dia memperhatikan perubahan di wajah sang Duk dengan terkejut, tidak tahu apa artinya. Ricardo Van Heiser menganalisis semua yang terjadi di antara mereka, dan menyadari bahwa dia tidak bisa hidup tanpa gadis itu. Hatinya sakit hanya dengan memikirkan bahwa gadis itu mungkin akan meninggalkannya demi orang lain. Dia ingin memastikan bahwa sang nona muda selalu tersenyum, dan tidak berjalan dengan perasaan sedih karena suatu alasan. Ricardo Van Heiser memahami bahwa dia tidak punya hak untuk melakukan ini, tetapi tetap meminta untuk diberikan satu kesempatan terakhir. Sang tokoh utama begitu bingung dengan ucapan pria itu yang menyentuh hati, sehingga dia terpaku di tempat. Dia bersedia memberikan apapun untuk mendengar pengakuan emosionalnya beberapa tahun lebih awal. Keesokan harinya, perayaan berlanjut, dan sang Marquess mengumumkan dimulainya kompetisi malam hari. Bianca Crawford merasa gugup, karena dia belum pernah menyaksikan acara seperti itu sebelumnya. Namun yang paling mengganggunya adalah kedekatan dengan Ricardo Van Heiser yang akan duduk di sampingnya. Sang nona muda terganggu oleh pikiran tentang percakapan yang terjadi di antara mereka kemarin. Dia meminta pria itu untuk menunggu sebentar, karena dia belum siap untuk memberikan jawaban. Jadi, gadis itu bergidik gugup setiap kali pria itu memanggil namanya. Sang tokoh utama diselamatkan hanya oleh kehadiran Merifona, yang mengajukan banyak pertanyaan dengan penuh rasa ingin tahu. Putri sang Marquess itu ingin tahu mengapa Ricardo Van Heiser tidak pernah ikut serta dalam kompetisi. Ternyata pria itu pernah mencoba melakukannya tetapi mengalahkan lawan-lawannya hanya dalam beberapa menit. Oleh karena itu, sejak saat itu, sang Duk sebisa mungkin menghindari pertarungan pedang dengan para ksatria lainnya. Sang Marquess secara pribadi merasa terhibur dengan situasi ini, karena dia ingat temperamen panasnya di masa muda. Bianca Crawford merasa sedikit lebih baik karena dia tidak sendirian dengan tunangannya. Mereka segera bergabung dengan seorang wanita bangsawan bernama Lauren yang menyukai kompetisi. Wanita itu tidak menyangka bahwa Bianca Crawford juga akan memutuskan untuk menonton kompetisi para ksatria tahun ini. Namun gadis itu hanya memperburuk keadaan ketika dia menyinggung hubungan di antara pasangan tersebut. Bahkan Merifona menyadari bahwa lawan bicara barunya ini dibedakan oleh sarkasme dan kebenciannya, tetapi ayahnya dengan terampil mencegah pertengkaran apapun karena dia memiliki banyak pengalaman. Pria itu menjelaskan secara singkat kepada putrinya apa inti dari kompetisi ksatria hari ini. Dia sendiri tidak keberatan menunjukkan kekuatan dan keterampilannya jika bukan karena faktor usia. Namun sang Marquess merasa bangga pada putranya, Renard Winsbury, yang langsung pergi ke tengah pertempuran. Kompetisi ini tidak semudah itu untuk diselesaikan karena diperlukan kemenangan mutlak atas lawan, dan sangat sedikit yang mau mengakui kekalahan selama pertempuran karena hal itu dianggap sebagai sebuah aib. Namun, Renard Winsbury dengan berani memasuki arena terlepas dari semua kesulitan dalam ujian ini. Tepat saat dia melangkah ke atas panggung, Renard Winsbury menoleh ke arah saudara perempuannya dan Bianca Crawford yang sedang asyik mengobrol satu sama lain. Namun, hal yang paling membuat pemuda itu terkesan adalah kecantikan luar biasa Bianca Crawford yang selalu terpancar. Pemandangan gadis itu memberikan motivasi lebih bagi Renard Winsbury untuk memenangkan pertempuran.
Bahkan Ricardo Van Heiser menyadari bahwa kali ini putra sang Marquess berperilaku agak berbeda dari biasanya. Bianca Crawford pun merasa terkejut karena pertarungan demi pertarungan berakhir terlalu cepat berkat aksi Renard Winsbury. Pemuda itu menunjukkan kepada semua orang keterampilan gemilangnya dengan menyerang lawan-lawannya secara ganas. Akibatnya, Ricardo Van Heiser tidak tahan lagi dan langsung melompat berdiri, yang membuat sang wanita berambut pirang terkejut. Namun pada saat itu, Mary Fona kembali menoleh ke arah temannya, sehingga Bianca Crawford tidak sempat menghentikan sang tunangan. Mary Fona merasa tertarik pada kenyataan bahwa entah mengapa ada banyak wanita yang hadir di kompetisi malam ksatria ini, dan Lauren dengan cepat menjelaskan bahwa hal itu dikarenakan sang pemenang nantinya akan memberikan penghargaan kepada wanitanya. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengerti mengapa Ricardo Van Heiser tiba-tiba menuntut agar pertarungan dihentikan. Sementara itu, sang Duk sedang membereskan urusan dengan marah kepada Renard Winsbury yang telah mengamuk dalam pertempuran. Namun putra sang Marquess itu jelas-jelas memang mencari perhatian semacam itu, karena dia sama sekali tidak terlihat bingung. Dia melemparkan sebuah selempang kepada sang Duk dan menuntut agar mereka bertarung dalam sebuah joust atau duel tombak di atas kuda. Asil Blunt sebenarnya bisa saja menghentikan semua yang terjadi, namun dia menjadi tertarik untuk mengetahui bagaimana semua ini akan berakhir. Maka, gadis-gadis di tribun penonton dapat melihat bagaimana sang Duk dan putra Marquess tersebut akan bertarung. Sang tokoh utama terlambat menyadari bahwa pria-pria itu sekarang akan memperebutkan sebuah buket bunga untuk dirinya. Sebelum dimulai, Ricardo Van Heiser dengan gagah berani mengizinkan Renard Winsbury untuk menyimpang dari rencana yang dimaksudkan. Namun pemuda itu dengan percaya diri menyatakan bahwa sekarang dia lebih yakin dengan keputusannya daripada sebelumnya. Dia mengakui secara jujur bahwa dia ingin memberikan sebuah buket bunga kepada Lady Bianca Crawford sekali saja dalam hidupnya.